Jessica. Selamat pagi. Habis makan siang biasanya udah jam-jam rawan ya. Kurang keras kalau udah mulai semangat saya baru mau mulai. Selamat pagi. Belum begitu semangat. Sekali lagi selamat pagi. Sebelah sana belakang suaranya belum ada. Selamat pagi. Oke, yang tengah selamat pagi. Yang sebelah kanan selamat pagi. Apa kabar? Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Jangan duduk dulu, karena ini jam-jam rawan akan ada sedikit permainan dari anak kecil, ya. Umur saya kecil tapi badan saya besar. Nah, jadi ini akan apa sih namanya, senam otak kiri dan kanan ya. Saya mohon kerjasamanya teman-teman, karena abis ini nanti setiap pas di sesi sharing saya akan nanya. Tadi yang di awal saya ngomong apa? Di quiz ini, bukan quiz sih, kayak senam otak kiri dan kanan ya. Sekarang kalau saya bilang cacing, teman-teman bilang pendek. Kalau saya bilang ular, teman-teman serempak bilang panjang. Kalau saya bilang semut, teman-teman bilang serempak kecil, pakai gayanya ya. Kalau saya bilang gajah, teman-teman bilang besar. Tapi besarnya jangan melotot ke saya, ya. Oke, tapi serempak ya. Ya, 1, 2, 3. Cacing. Pendek. Ular. Panjang. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Cacing. Pendek. Ular. Panjang. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Cacing. Pendek. Gajah. Besar. Ular. Panjang. Berarti teman-teman di sini kehadirannya 80% sudah hadir di sini. Tepuk tangan dong, teman-teman. 20%-nya aku mau ganti dari aku bilang cacing pendek jadi cacing panjang. Dengan gaya pendek. Aku bilang ular panjang tapi Pendek. pendek. Aku bilang semut Besar. gajah Kecil. cacing Panjang. ular Pendek. semut Besar. gajah Kecil. cacing Panjang. ular Pendek. semut Besar. gajah Kecil. semut Besar. ular Pendek. gajah Kecil. semut. Besar. Kompak semua barusan mulai ya. Kompak semua barusan mulai. Oke, sebelah sini dulu. Ular, Pendek. cacing, Panjang. semut. Besar. Di sini semut, Besar. ular, Pendek. cacing. Panjang. Sebelah sana ular, cacing, gajah. Kecil. Oke, luar biasa 100%. Satu lagi. Kita sekarang agak-agak kayak anak-anak kecilan, nggak apa-apa ya? Boleh ya? Karena menurut penelitian, kalau kita berlaku seperti anak kecil, kadang yang negatif kita suka nggak mikir, apaan sih tuh kok kayak bocah banget? Ya kan, lakuin aja sama kayak kita di Prudential ya. Kalau orang bilang ini, kita dengernya, biarin aja, yang penting gua omset. Ya kan? Sekarang aku akan minta teman-teman tanganin gini ke depan, semua. Matanya nggak usah juling, depan aja, oke? Nah, lalu teman-teman semua putar badannya teman-teman 180 derajat ke belakang, tapi kakinya ke depan aja, ya? Gini, 1, 2, 3, ikutin saya, ya? Yang maksimal. Terus ingat titik di mana teman-teman? Gimana teman-teman? Maksimalnya di mana? Oke? Cara ini banyak dipakai trainer-trainer mahal lagi. Pakai cara ini. Nah, oke, kita serempak ya. Teman-teman ingat ya titik maksimalnya di mana ya? Bareng-bareng semua, ya. Semua tangannya ke depan. Oke, semuanya. Nah, putar 180 derajat maksimal. 1, 2, 3. Ya. Yang kena kepalanya mohon maaf ya. Habis disuruh speakernya. Ya, titiknya inget ya. Oke, balik lagi ke depan. Nah, abis itu sekarang teman-teman semua bareng.
Bayangin? Oke, sudah? Udah semua? Ya, sekarang buka kembali matanya. Dan teman-teman, oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Putar tangannya ke titik yang maksimal tadi. Putar. Putar tangannya. Oke, ke maksimal tadi ya. Kalau lebih jauh, nggak apa-apa. Kalau lebih pendek, nggak masalah. Oke, balik lagi ke depan. Apa yang dirasain sama teman-teman? Ada yang ngerasain panjang nggak? Lebih panjang? Oke. Lebih jauh? Ada yang ngerasain lebih pendek? Tunjuk tangan. Ada yang lebih pendek? Oh ya? Gimana Pak? Lebih pendek ya Pak ya? Apa tadi orang sebelah kan marah? Jadi lebih pendek. Ada lagi yang lebih pendek? Oke, Bapak ya. Nah, coba Bapak dan Bapak. Coba depan sini yuk. Nyesel saya bilang. Gak apa-apa ya teman-teman ya, sebentar ya. Oke. Sekarang tangannya ke depan. Ya, di belakang gak ada orang ya. Lalu masih putar 180 derajat maksimal. Gara-gara apa ya? Oke. Tangan ke depan, ya, putar 180 derajat ke belakang. 1, 2, 3. Ya, ingat titiknya. Oke, balik lagi ke depan. Sekarang meremingin matanya. Udah. Habis itu bayangin pada saat tangan ke depan dan puterin ke belakang. Udah dibayangin? Oke. Sekarang buka matanya. Ulangin. 1, 2, 3. Yuk, putar. Oke, apa yang dirasakan? Lebih panjang. Kenapa bisa? Tahu. Bapak siapa namanya Pak? Bapak? Bapak Eko Arif, kenapa tadi bisa lebih panjang? Tadi kata lebih pendek, ya kan? Terus sekarang lebih panjang. Bapak udah apa namanya? Kenapa bisa lebih panjang? Arah putarannya gitu. Bapak udah punya istri? Sudah, oke. Terjawab ya Pak, kenapa panjang pendeknya ya? Oke. Nah, pertanyaannya, bagi teman-teman di sini ada yang bisa jawab. Kenapa bisa menghasilkan lebih panjang yang kedua setelah kita bayangin? Dibayangin dulu. Karena sudah nyoba yang pertama. Oke, ada lagi? Karena apa? Kekeliruannya, sudah tahu kekeliruannya. Kita bayangkan. Oke, ada lagi? Mendekati? Tangan kita lebih panjang, jangan-jangan kita suka mencuri ya. Kenapa bisa lebih panjang? Ada lagi? Oke, singkatnya, kenapa kita yang kedua bisa lebih panjang dibandingin yang pertama? 1, kita sekarang selama ini merasa bahwa kita udah melakukan hal yang maksimal. Betul nggak teman-teman? Tadi saya bilang, teman-teman lakuin dong. Teman-teman putar maksimal, semaksimal mungkin. Maksimal dong. Ternyata setelah kita bayangin, setelah kita afirmasiin, setelah kita konsentrasi penuh, dan kita strategiin gimana cara jalannya ya, akhirnya ternyata hasilnya lebih maksimal. Artinya bahwa teman-teman yang berdiri di sini, yang ada di sini mempunyai kemampuan sangat maksimal dari apa yang teman-teman kira. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, artinya itu ya, bahwa teman-teman semua di sini punya kemampuan sangat maksimal dari apa yang teman-teman kira dan dari apa yang teman-teman pernah rasakan. Oke? Jadi kalau teman-teman di sini lagi drop, lagi down, teman-teman tinggal giniin aja. Oh iya, gue punya kemampuan lebih kok. Ya, bisa digunain ya? Oke. Kalau caci nggak Pak? Ya. Kalau yang nggak bisa jawab, saya suruh ke depan, kita suruh joget ya. Tiba-tiba nanti setengah sharing saya, nanti saya akan ngomong, cacing apa Bu? Nah, bisa jawab, suruh ke depan. Kalau ular? Oke, ya. Sekarang kita mulai ya. Nah, ini saya bukan bercerita, saya bukan ngajarin. Di sini saya
saya sharing karena saya yakin teman-teman semua di sini jauh lebih hebat dibandingin saya. Nah, cuman saya mungkin akan menularkan beberapa semangat yang masih muda. Di sini ada nomor 23? 22? 22, 2 orang, oke. 20? Oh, 3 orang. 20, 1, 2, 19? 1, 2, 3, 18? 1, 2, 3, oke. 17? Belum punya KTP, belum bisa ikut credential ya. Oke. Di atas 30 banyak ya? Di atas 40 banyak ya? Oke, kita yang di atas 30 boleh ya saya bawa, izinkan saya untuk kita masuk dulu ke dalam dunia saya ya. Dunia 19 tahun. Kita mulai materinya, silakan diputar. Nah, teman-teman, perkenalkan, nama saya Prita Desika. Oke, di sini saya panggilnya teman-teman kakak atau om dan tante. Om dan tante semua yang hadir di sini. Ya. Teman-teman. Nah, nggak apa-apa ya, nggak sopan ya, walaupun umur saya jauh lebih di bawah, tapi teman-teman ya nggak apa-apa. Nah, sejarah hidupku mencatat, Prita Desika 4 Desember 92. Saya usia, oke boleh next. Nah, awal perkenalan saya dengan Prudential. Nah, di sini saya mau kasih garis besarnya dulu nih, biar teman-teman nggak, aduh habis makan siang ngantuk nih, ya kan? Biar teman-teman tahu nih apa yang akan saya bicarakan. Oke, pertama saya akan jelasin soal sejarah saya, kenapa saya masuk di Prudential. Kedua, kenapa, lalu saya akan ajarin trik-trik saya gimana caranya cold call lalu di case 200 juta api satu case. Nah, habis itu saya nanti akan ajarin juga gimana caranya saya 1 bulan itu dapat 300 juta ya, 300 juta api. Lalu saya akan ajarin di sini leader semua atau ada agent juga? Nggak apa-apa ya, agent juga belajar memimpin ya, cara untuk manajemen nggak apa-apa ya. Nah di sini akan saya ajarin bagaimana caranya saya mengumpulkan 1 tahun 3,1 miliar omset dari grup. Oke? Boleh ya? Nah kalau misalnya di sini ada yang nggak paham atau saya kecepatan ngomongnya, boleh angkat tangan, nggak apa-apa karena saya pengen teman-teman duduk di sini dan benar-benar masuk jadi nggak sia-sia. Oke? 2 jam saya pengen nggak sia-sia keluar dari sana. Nah saya mulai ya. Saya Prita Desika perkenalan dengan Prudential. Pertama cari seminar, saya pengen cari seminar percaya diri lewat Google. Di sini siapa yang masuk Prudential lewat Google? Aduh saya doang. Saya doang ya. Oke, saya akan cerita sama teman-teman kenapa Google perusahaan yang besar itu bisa membawa saya masuk akhirnya ke Prudential. Saya harusnya berterima kasih juga sama Google ya. Kalau misalkan speaker selain sama leader, sama Google juga. Nah, jadi ceritanya ini. Awalnya, background saya singkat. Saya sebelumnya anak keluarga broken home, hidupnya cukup tapi nggak lebih. Hidupnya cuma cukup tapi nggak lebih. Tidak pernah merasakan kumpul keluarga inti. Nah, jadi mama dan papa saya itu pisah dari saya kelas 5 SD. Jadi, saya kelas 5 SD itu diasuh oleh neneknya papa saya. Nah, disitulah mama dan papa saya cuma ngasih kebutuhan sekolah. Jadi saya tuh belum pernah tuh ngeliat yang namanya diajakin nonton bareng bertiga, nggak pernah. Jadi dulu menurut saya kebahagiaan saya itu adalah dengan jalan sama keluarga. Waktu SD kebahagiaan saya adalah dengan jalan lengkap sama keluarga. Gitu dulu, oke? Karena kita semua, saya yakin teman-teman di sini tiap tahunnya punya kebahagiaan yang berbeda-beda, benar nggak? Tahun ini saya pengen ini, tahun depan kok beda lagi. Nah, dulu saya nggak pernah kepikiran namanya cari duit, nggak ada. Kebahagiaan menurut saya adalah dengan kumpul bersama keluarga saya utuh. Nah, ya Tuhan, kapankah bahagia ini datang kepadaku? Karena waktu itu emang udah bisa kumpul, karena emang udah pisah. Nah, ini saya waktu itu masih kecil. Lalu akhirnya karena papa dan mama saya nggak bisa, karena sekolah itu kan makin mahal ya teman-teman. SMA, SMP aja harus bayar uang gedung. Zaman dulu 4 juta apa 5 juta gitu mendadak. Papa dan mama saya dulu nggak kenal namanya Pro-Edu Protection. Papa mama saya dulu nggak kenal namanya nabung pendidikan. Ya, akhirnya karena nggak ada yang mampu untuk nyekolahin saya, walaupun uangnya cuma 4 juta menurut saya itu besar banget.
Papa dan mama saya waktu itu nggak mampu. Akhirnya saya dititipin di rumah tante saya. Nenek dan tante saya akhirnya yang ngurusin. Jadi disitulah akhirnya saya belajar soal kehidupan melewati orang lain. Nah, yang namanya kita numpang, pasti kita malu dong. Kita numpang tapi kita nggak ngapa-ngapain, bener nggak? Saya pas numpang, akhirnya karena waktu itu nggak ada pembantu, saya nawarin diri sebagai pembantu. Saya bilang sama tante saya, daripada menggaji pembantu, mendingan aku aja. Aku bilang, dikasih 500.000 sebulan. Waktu itu saya jalanin selama 2 tahun sambil sekolah. Oke. Nah, lalu ini tante yang di bawah itu tante saya yang nyekolahin, itu paman suaminya, di atas nenek saya. Nah, singkat cerita, saya kira setelah saya SD, SMP, SMA, selain tadi pertama bahagia saya itu adalah dengan melihat keluarga utuh. Oke? Nah, suatu hari papa saya bilang gini sama saya. Aku bilang gini, "Pak, aku mau dong Pak jalan bareng, kita nonton yuk ke mall sama mama diajak." Terus kata papa bilang, "Oh, ya udah kamu buktiin dulu dengan kamu peringkat 1, baru papa bisa ajakin kamu. Dan papa baru akan datang ke sekolah kamu kalau kamu peringkat 1." Oke. SD mulai berubah tuh, dari bahagia aku tadi pengen ngeliat keluarga kumpul, sekarang bahagianya adalah gimana caranya aku peringkat besar terus di sekolah, peringkat 1. Udah nih kan, udah peringkat 1, SMP, tiba-tiba trouble. Tiba-tiba di SMP masalah keuangan. Di SMP ini, karena papa nggak punya uang, akhirnya bahagiaku yang lain. Bahagiaku adalah dengan membantu orang lain. Sama tante aku tadi kerja, oke? Lalu aku pikir SMP tadi kelar nih ya. SMP pikiran aku nggak terlalu tinggi lah, pengen sekolah yang tinggi atau apa enggak. Tapi aku cuma pengen gimana caranya bisa ngebahagiain orang lain, ngebahagiain tante aku yang ngasuh, ngebahagiain nenek aku yang ngasuh aku. Nah abis itu di SMA ceritanya, SMA aku termasuk SMA favorit juga, salah satu yang masuk SMA favorit, SMA 77 Cempaka Putih. Nah lalu SMA 77 papa aku bilang gini, "Papa baru mau datang ke sekolah kalau kamu masuk IPA." IPA, oke, aku nggak tahu padahal IPA itu apa. Jalanin aja dulu, nggak mikir. Padahal ternyata matematika, biologi gue kagak bisa, ya kan? Masuk aja dulu ke IPA. Akhirnya ternyata bahagia aku udah berubah tuh. Nggak ada bahagia materi sama sekali ya di situ. 17 tahun belum ada tentang materi sama sekali. Abis itu tiba-tiba Tuhan berkehendak lain. Aku dikasih cobaan lagi. Aku adalah satu-satunya murid di SMA 77 yang tidak lulus 2010. Satu-satunya. Gila ya. Padahal di SMA 77 itu aku termasuk dalam 10 besar ujian 10 besar. Tapi Tuhan berkehendak lain, tiba-tiba jebret biologi aku di 4,0. Harusnya 4,25 lulus. Karena apa teman-teman? Gara-gara waktu pas aku lagi ngerjain ujian, tiba-tiba ada SMS masuk. Suka di SMS-in enggak? Isi SMS ujian apa? Bocoran-bocoran gitu. Kan suka ada SMS nyasar kan? Nggak tahu nggak SMS dari guru atau dari siapa. Nah itulah aku belajar di situ. Karena aku nggak percaya diri, padahal aku sudah belajar. Tapi karena aku nggak percaya diri, aku ikutin lah. Dari semuanya aku nggak tahu ya. Dari semuanya cuma aku doang yang nggak lulus. Wah itu rasanya, nangis darah. Kali satu orang doang perempuan yang nggak lulus. Di IPA SMA 77 ratingnya turun gara-gara aku. Wah itu bener-bener nih. Kayak tadinya aku di SMA itu agak dibangga-banggain. Tuhan adil ya teman-teman ya. Tuhan membuat kita naik setinggi-tingginya, lalu ya, ada yang pernah ngalamin? Pernah ya? Nah, di situ aku nggak putus asa. Sebenarnya namanya rasanya pengen bunuh diri, ya adalah satu-satunya men. Kuliah mau di mana? UI mana mungkin terima orang yang nggak lulus. Nah, akhirnya SMA itu ternyata ngadain yang namanya ujian lagi, tapi bukan dibedain paket. Ujian lah aku kan, biologi oke lulus, tapi rasanya beda teman-teman. Ujian 2 kali. Satu-satunya aku doang. Udahlah, akhirnya aku ngerasa di situ titik balik aku dari nol, dan aku baru ngerasa oke, gue mesti bisa banggain orang, gue mesti jadi seseorang, karena gue nggak mau jadi sampah masyarakat, ya kan? Orang nggak lulus identik dengan pengangguran, bener nggak? Nah, disitulah akhirnya aku cari beasiswa, dan masuk UI ternyata perlu duit, ya kan? Nggak ada duit lagi. Terus udah gitu masuk ITB perlu duit, masuk Unpad perlu duit. Tiba-tiba datang ke rumah aku
beasiswa Universitas Gunadarma. Di sini siapa yang Gunadarma? Nggak ada ya, tapi tahu ya, universitas yang suka masuk iklan itu. Nah, yang semua orang bisa masuk di situ. Aku masuk di situ. Nah, aku masuk di situ, tapi dengan setengah hati itu ngejalaninnya. Cuman aku berpegang teguh pada prinsip, tanteku bilang gini, mendingan kamu berada di kolam kecil tapi kamu jadi ikan besar daripada kamu berada di kolam besar tapi kamu jadi ikan kecil. Kalau cacing? Semut? Gajah? Berarti masih hadir. Lalu tanteku bilang seperti itu. Nah, akhirnya aku mulailah berusaha. Nah, IPK aku rata-rata 3,8an semua ke atas. Tiba-tiba ada surat lagi undangan datang. Beasiswa S1 dan S2 selama 4 tahun. Habis itu aku dikirim di beasiswa itu aku dikirim ke Prancis selama 8 bulan untuk kuliahin dari dikti pemerintah full. Wah, itu rasanya seperti jawaban teman-teman dari kesengsaraan yang udah aku dapetin kemarin. Aku ngerasa ya ampun kayak happy banget gitu beasiswa ya. Aku mau cerita sama teman-teman di gara-gara beasiswa inilah akhirnya aku mengenal Prudential. Di beasiswa ini, jika kamu mampu bersabar, Tuhan mampu memberikan lebih dari apa yang kau minta. Jawaban dari serentet kisah aku adalah ini. Jika kamu mampu bersabar. Nah ini nih kampus aku. Nah, karena tuntutan beasiswa, jadi di beasiswa ini S1 dan S2 selama 4 tahun. Kan biasanya S1 dan S2 itu 6 tahun ya. Ada 8 tahun, 6 tahun. Jadi aku kayak kelas Axel. Dan itu dari satu angkatan yang diterima cuma 30 orang dari satu angkatan. TOEFL-nya mesti 200-an lah ke atas, 250-an ke atas. TOEFL S2 IPK-nya 3,8an ke atas. Nah, di situ aku tiba-tiba dipanggil. Nah, habis itu udah nih ngejalanin lah beasiswa itu kan. Biasalah anak-anak kuliahan gak kepikiran duit segala macam. Tiba-tiba ada tuntutan. Kalau nilai aku A atau B, aku bisa lulus. Tapi kalau ada C, aku di DO. Tuntutannya itu. Kalau aku nggak masuk dalam seminggu aku nggak masuk 3 kali, aku di DO. Nggak bisa jalanin Prudential nggak bener nggak teman-teman? Kepikiran nggak tuh soal Prudential? Nggak ya? Nggak kepikiran, nggak masuk aja aku di DO. Nggak masuk loh. Nilainya C, males misalkan kasihkan prospek, aku di DO. Tuntutannya sana sini. Nah, abis itu aku pikir dong, yaudah deh gimana caranya sih supaya aku bisa dapetin nilai A atau B. Dan ternyata mereka nyuruh aku kalau ngomong depan orang itu lancar. Pas skripsi, aku ngomong depan orang pakai bahasa Inggris dan lancar. Aku bahasa Inggrisku bisa, ngomong depan orangnya nggak bisa. Nah, karena aku orang IT, tadi sama Bapak ya, Bapak Andi, IT juga. Akhirnya search dong di Google. Sekarang kan zamannya semua di search via Google ya. Semua search via Google. Aku search via Google. Bagaimana caranya meningkatkan rasa percaya diri? Pertama keluar dong dengan ikut training, dengan rajin ngobrol sama orang, dengan pokoknya berpikiran positif. Ya, habis itu aku search lagi. Lalu bagaimana seminar training motivasi percaya diri. Balik ke depan tadi ya. Aku search di Google. Tiba-tiba keluarlah dan keren-keren. Mana tulisannya tadi? Mana nih yang membuat aku terjebak di sini? Ya, nggak ada ya. Depan-depan. Nah, nih dia. Ternyata pas pada saat aku klik, keluarlah, hadirilah seminar Grand POP untuk meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan income. Prudential teman-teman. Aku nggak tahu untuk dari dulu di awal Prudential itu apa. Aku pikir itu adalah perusahaan untuk lembaga training, ya kan? Gara-gara ini nih Google nih, bener-bener nih. Tapi nggak dapat overriding dia nggak apa-apa. Nah, abis itu aku cari lah di sini ada nomornya nih ceritanya. Yang ngepost blogspot ini Juni 2007, tapi dia upload lagi 2012. Namanya Pak Andi juga ngepost. Nah, abis itu aku hubungin dia, aku SMS. Permisi, ini Prudential ya. Saya Berta Desika, usia sekian. Saya mau ikut seminar boleh? Nggak dibales. Saya telepon, nggak diangkat. Saya SMS lagi berkali-kali, nggak diangkat.
dia, rugi dia ya, rugi nggak? Rugi ya? Dia yang panjang coba prudensialnya, dia kan nggak tahu dia yang SMS jadi begini bener nggak? Lalu akhirnya aku ngedatengin nih, karena waktu itu aku punya pacar. Nah, pacar ponakannya leader aku datengin lah leader aku ceritanya. Leader, bilang kan, aku mau ikut training Prudential dong, bilang. Terus kata dia, oh mau ikut training? Oh ya udah, datang tiap Senin sama Sabtu, kata dia gitu kan. Oh gitu, tapi aku pengen tahu dulu Prudential itu apa sih dan seperti apa. Dia nggak jelasin Prudential itu asuransi. Dia nggak jelasin Prudential itu jenjang karir, bla bla bla, enggak. Ya pokoknya Prudential seperti apa yang kamu mau. Kamu mau apa? Prudential ada. Luar biasa ya, leader Prudential sekarang. Luar biasa leader Prudential. Kamu leader Prudential iklan gue, ikan teri aja jadi ikan salmon ya teman-teman ya. Nah, ngomongnya hebat banget. Oke, aku wah pengen dong gitu kan. Oh, tapi kata dia, kamu mesti dites dulu. Hah? Dites? Aku bilang, loh kan kalau masuk training kan masuk training aja. Aku bilang gitu. Kata dia bilang, enggak, masuk Prudential itu susah. Kamu harus dari jutaan orang, kamu baru bisa masuk kalau kamu lulus. Hah? Lulus? Oke, terus mesti ngapain? Ya udah, kamu training dulu fast start. Fast start? Apaan lagi tuh? Aku bilang, udah ikut aja, kata dia. Mau bisa percaya diri kan? Iya bisa, mau. Anak kecil 19 tahun nih kan. Nah udah tuh akhirnya masuklah aku kan fast start. Setelah aku fast start, di situ tiba-tiba aku dikasih musibah. Papaku jatuh sakit kritis. Nah ini waktu aku fast start, aku tahu Prudential kan. Nah habis itu papaku gara-gara dia kelahiran tahun 66, usia berapa tuh 46. Dia gara-garanya makan es batu, digigit di gigi sebelah kiri. Es batu gede. Tiba-tiba langsung kena saraf, jatuh, stroke. Es batu, nggak tahu kenapa ya, mungkin apa karena umur, es batunya itu kayak mecahin pembuluh darah di otak. Akhirnya seperti ini. 2 minggu di rumah sakit. Pertama kali jatuh, aku masukin dong ke rumah sakit ceritanya. Nah, dokter di depan, suster di admin bilang gini, Mbak, asuransi ya? Kata dia, pakai asuransi apa pribadi? Terus aku bilang, iya, nama papa saya emang Pribadi Eka Putra. Dia emang nama papaku Pribadi Eka Putra. Namanya namaku Prita. Prita itu pribadi sama Puspita, nama mamaku Puspita. Nah terus, enggak Mbak, maksud saya, kata si admin, Mbak pakai ini enggak? Asuransi. Asuransi itu kayak gimana sih? Aku bilang, iya asuransi itu kayak Prudential, kayak yang lain-lain gitu kan, kayak bla 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 bla. Aku nggak mau bilang di sini iklan, bener nggak? Nah habis itu kata si adminnya bilang, tuh Mbak, lihat deh, kan papahnya Mbak masuk jam 7. Nah pas masuk jam 7, 10 menit kemudian ada yang masuk lagi cewek. Sama Mbak, gejala stroke juga, stroke bukan gejala, stroke juga. Tapi dia pakai kartu Prudential, dia kartunya. Si adminnya bilang begitu. Terus aku bilang, terus manfaat kartu itu apa? Aku bilang, nah iya Mbak, jadi Mbak tinggal tunjukin kartu aja, kata si admin. Tunjukin kartu udah semua diberesin sama rumah sakit. Nah sekarang aku baru sadar, curiga itu admin agent ya. Jelasinnya detail banget. Abis itu aku baru tahu, oh Prudential itu asuransi ya. Aku bilang sama adminnya, Mbak, saya ini juga di Prudential, tapi saya nggak tahu Prudential itu asuransi. Aku bilang. Nah terus kata dia, oke Mbak, yaudah deh Mbak nanti coba aja nih hubungin leadernya. Kan tuh ada leadernya tuh, ada leader jalan tuh kayak lagi ngurusin si cewek yang baru masuk itu. Udah dong, akhirnya aku kehilangan dia. Dan aku di situ cuma berpikir, langsung diam di ruang ICU. Di ruang ICU, aku mikir gini, flashback. Dulu ada orang yang nawarin bokap gue Prudential, tapi ditolak. Gue reminder nih, oh oke. Dia nawarin by phone. Pertama, nelfon, halo selamat siang Pak. Pak, ini kami dari Prudential, kami mau nawarkan produk baru kami. Orang itu nawarinnya seperti itu. Teman-teman kalau jadi papa aku jawabannya apa? Udah punya, udah ada, ya kan? Atau halo Mbak, mana kedengeran suaranya hilang, ya kan? Atau kadang begitu. Nah, waktu pada saat itu orang yang nawarin ini hanya via telepon, orang kenal, aku kenal sama orang yang nawarin.
saya telepon, abis itu dia nggak berusaha untuk nyamperin. Dia nggak berusaha untuk edukasi aku kayak enaknya. Dia nggak berusaha untuk datang, dan Prudential itu bukan kayak jualan pulsa, ya nggak sih? Prudential bukan kayak jualan obat yang kita buy phone dan orang bisa beli, bukan. Prudential itu kan adalah produk yang dimana agentnya menjelaskan dong sebagai konsultan dong, bener nggak? Dan dia nggak jelasin. Aku di situ mikir, ya ampun, kok agentnya gitu sih? Maksudnya nggak coba untuk maksa ya? Atau misalnya agentnya nggak coba untuk datang gitu kan? Masih pikiran anak kecil tuh, pikiran anak kecil kayak gitu. Ya udah kejadian. Mau gimana? Ya kan? Nggak dapet, papaku nggak dapet Prudentialnya, aku pun akhirnya harus kehabisan harta. Teman-teman tahu Pak Ali kan? Semua prospek pakai Pak Ali di sini. Oke, Pak Ali bulan pertama dapat, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat kalau Pak Ali sakit dapat 250 juta. Kalau Pak Ali nabungnya di bank, berarti Pak Ali nggak bisa bayar 250 jutanya kan? Lalu Pak Ali harus ngapain? Utang, Jual aset. Abis itu jual aset nggak cukup duitnya, lalu minta sumbangan. Minta sumbangan, orang nyumbang berapa sih paling gede? Abis itu terakhir utang. Dan aku ngerasain Pak Ali gimana. Kalau aku jelasin Pak Ali sama orang itu, aku sambil nangis. Pak Ali itu benar. Akhirnya papaku harus menjual aset. 2 minggu menghabiskan uang 800 juta untuk penyakit es batu. Es batu 800 juta, harga Mercy. Nggak ada bentuknya. Bentuknya bentuk obat doang, di rumah sakit ngalir gitu aja. Jual aset nggak cukup, akhirnya minjem. Ya ampun, aku bener-bener ngerasain. Di situ aku tiap di musola aku doa. Ya Tuhan, aku bilang, aku sekolah tinggi-tinggi bukan untuk jadi peminta-minta. Aku sekolah pinter-pinter bukan untuk gedor-gedor rumah orang dan minta sumbangan untuk papa. Malu gak sih teman-teman? Hidup ini buat apa? Kita selama ini ngapain aja? Sakit aja kita nggak prepare. Duit aja buat di rumah sakit kita nggak punya. Di situ aku di musola aku nangis. Ya ampun, selama ini aku sebagai anak ini terus aku ngapain? Oke, habis itu 800 juta minta sumbangan, minjem, dapatnya cuma berapa? Akhirnya minta sumbangan. Nah, pas minta sumbangan, tahu-tahu ya kita Allah-alam ya, dari 1000 orang minta sumbangan, paling cuma 2-3 orang kasih besar. Ya, bener nggak? 2-3 orang. Itu handphone papaku nggak sadar. Ini teman-teman lihat fotonya, papaku masih nafas di sini ya. Tapi ada satu lagi foto, cuman aku nggak mau tampilin karena, ruang ICU itu ya. Kerongkongan papaku tuh di black buat nafas. Karena kan itu yang buat nafas itu nggak boleh 2 minggu. Udah lebih dari 2 minggu, pas minggu lebih nggak boleh, harus di black. Dan kalau ini di black sih bolong seumur hidup loh. Papaku dibolongin tapi dalam keadaan nggak sadar. Nah, habis itu aku minta sumbangan dong. Minta sumbangan, aku bilang broadcast ke BBM papaku semuanya. BBM dulu zamannya, aku belum ada WhatsApp 2012, nggak ngerti. Nah, broadcast selamat pagi, ini saya Prita Desika, anaknya Pribadi Eka Putra. Saya mau ngabarin papa saya udah koma 1-9, posisi ke-8, atau koma paling tinggi lah. Aku lupa angkanya berapa. Dan jujur saya anak tunggal dan kita memerlukan dana. Aku masukin, cantumin nomor rekening papaku. Wah, teman-teman, rasanya ya puluhan tahun kita sekolah cuma buat minta sumbangan. Aduh, bener-bener deh. Abis itu tiba-tiba muncullah tuh dari Palembang teman SMP papa, bruk, sumbangan. Berapa ya? Pertama 50 juta. Abis itu dari Pontianak teman-teman SMA, bruk, 100 juta. Aku berpikir, ya papa aku dulu temannya banyak. Nanti kalau aku dan mama gimana? Bener nggak? Nah, di situ saya mikir, tapi saya pikir dulu nih, oke, gimana ya papaku kok dia bisa dapetin duit sumbangan sebanyak itu. Tiba-tiba aku nemu YouTube. Nah, YouTube-nya Mas bisa diputar video. Nah, teman-teman kalau udah pernah nonton ini, aku minta teman-teman diikutin aja alurnya, karena kurang lebih alurnya seperti ini yang ada di YouTube.
Di video ini baru aku sadar, oh oke, berarti aku harus seperti ini. Teman-teman lihat. Sudah? Kalau cacing apa? Jang. Semut? Sar. Gajah? Ular? Oke. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong yang paling meriah buat teman-teman yang ada di sini. Ini videonya. Ininya lampunya? Oh nggak usah, nyalain aja. Kenapa tadi aku minta teman-teman tepuk tangan? Karena menurut penelitian, dengan kita tepuk tangan sekencang-kencangnya, sekuat tenaga, itu bisa menimbulkan hormon gembira, hormon happy, hormon orang-orang sukses kan adalah semangat tuh. Jadi kalau teman-teman di sini mau sukses, tepuk tangannya harus yang paling kencang, ya. Lihat videonya. Comes along that is powerful enough to transcend cultural and language barriers and bring us all a little bit closer together. Udah ada yang pernah? Ya? Ini ceritanya anak ini bapak ini bantuin. Jadi dokter. Dibayarin sama bapaknya obat yang dicuri sama anak itu. Nah, dikasih sup kasih anaknya. Anaknya udah dikasih lalu kabur. 30 tahun kemudian. Ada pengemis yang dikasih. Ternyata bapaknya kena stroke, teman-teman. Dan ini anaknya nelfon-nelfonin orang. Aduh, bayarnya gimana ya? Persis kisahnya kayak kisahku, cuma bedanya dia kurus. Syahdu. Konsultasi lah sama dokternya. Sampai dijual pokoknya. Tiba-tiba dapat kwitansi. Ah, udah dibayarin 30 tahun lalu. Siapa yang bayarin? Dengan 3 pack painkiller, 1 pack sayur, dokter pajak. Giving is the best communication. Oke, bisa dinyalain lagi lampunya. Nah, apa yang teman-teman dapat dari video ini? I hope this video inspires you. Sedih. Langsung pada merah matanya. Oke, jadi yang kita dapat dari video ini adalah giving is the best communication. Dan ini video ini benar-benar kisahnya sama papaku.
Waktu kemarin aku cuma bingungnya adalah dari mana papaku bisa mendapatkan sumbangan sebanyak itu 800 juta yang dari jual aset itu hanya 30% aja, sisanya sumbangan. Kita nggak ada yang minjem. Oh ternyata papaku menerapkan yang namanya giving. Giving is the best communication. Dari hal kecil akhirnya si anak itu gara-gara dibantuin orang dia bisa ngebantuin orang lagi. Hukum tarik menarik, bener nggak teman-teman ya? Hukum tabur tuai. Kita nggak tahu orang sama kayak kita prospek, kita nggak tahu kita dileceh-lecehin sama orang, kita dimarah-marahin. Kita udah dengan 2 jam, 3 jam kita jelasin, tapi dia nggak mau ambil, atau misalkan dia nggak mau direkrut jadi agent. Kita nggak tahu loh 30 tahun kemudian apa yang terjadi. Intinya adalah kita ikhlas ya teman-teman ya. Dalam sesuatu segala hal kita harus ikhlas. Nah itu yang aku belajar dari sama papaku di sini. Aku belajar di sini dulu nih. Abis itu dari video ini aku mulai terapin ke dalam bisnis aku Prudential. Nah, lalu lanjut cerita. Dari hutang nih ya. Ini kwitansi ini dari temannya papa. Temannya papa ngasih 10 juta. Dari berapa orang ya? Sekitar 20 orang lah yang sumbangan 800 juta. Ini salah satunya 10 juta. Full. Pak Ali itu benar teman-teman. Aduh. Bener banget, minta sumbangan. Karena gimana ya teman-teman ya? Papaku kondisinya seperti ini nih, ya. Kondisinya dia sakit, hidup segan mati tak mau. Kalau kata orang, dokter juga bilang ini. Jadi gini, pas pertama kali masuk rumah sakit, dokter udah nyuruh operasi. Operasi mbak, ini harus operasi sekarang juga. Karena pembuluh darahnya udah pecah sampai ke seluruh otak. Jadi harus segera disedot supaya nggak pecah ke daerah yang lain. Dokter bilang seperti itu. Aku anak umur 19 tahun, kan waktu itu papaku kan udah cerai dari mamaku ya. Aku ditanya seperti itu, jawaban aku cuma satu. Bayarnya pakai apa dong? Nggak ada, aku nggak ada uang. Dokternya bilang, Oke, kata dokter. Kita bisa manual, tapi ini membutuhkan waktu yang lama dan kesempatan dan harapan hidup papa kamu sangat kecil. Rumah sakit, Siloam, Semanggi. Di ICU 2 minggu, aku nangis bolak-balik musola lihat ICU, musola lihat ICU. Ya Tuhan, aku bilang, apakah seperti ini balasan papa aku yang udah ngasih pendidikan ke aku, yang udah merawat aku sampai aku bisa kuliah? Apakah balasan seperti ini yang papaku dapetin dari aku? Aku akhirnya mendatangkan surat penolakan operasi. Hari itu juga, malam itu juga. Surat penolakan itu artinya aku udah memvonis papaku kalau apa? Hello, say goodbye. Aku nggak bisa bayar. Saudara-saudara juga udah kemampuannya udah cuma 5 juta paling gede. Akhirnya manual. Di situ aku bener-bener aku berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, aku bilang, kalau misalnya Engkau bisa memberikan aku kesempatan 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, aku ingin berbakti sama orang tua aku. Tolong mudahkanlah dalam perawatan papaku di ICU ini. Aku mohon Tuhan, aku mungkin tidak bisa memberikan uang untuk menghidupi dia di hari tua. Tapi aku pengen pada masa akhir-akhir detik hayatnya dia, aku pengen bisa minimal aku ada effort buat dia. Di musola, itu musola Siloam itu terkenal banget. Aku tiap masuk lewatin situ pasti sedih. Nah di musola itu lalu tiba-tiba ya udah akhirnya pilihan dokter kan adalah manual dong, pakai tetesan namanya Semax, ditetes di hidung, harga obatnya 1,5 juta, 1 hari 15 tetes Semax di hidungnya ditetesin buat ngobatin ini. Lama teman-teman, operasi paling cepet pakai apa? Seandainya papaku punya kartu Prudential, langsung nih dokter operasi, bener nggak? Kalau mau balik lagi ya, kalau mau jahatnya aku seandainya izinnya nawarin maksa aku deh, kesel deh aku ambil, tapi minimal kan kalaupun misalkan dia ngejelasin secara bener gitu ya. Tapi kan papaku intinya bisa selamat operasi, nggak pakai deposito lagi kan kalau masuk rumah sakit kalau pakai kartu, bener nggak? Nah, oke, di situ benar-benar titik balik aku dan aku mengetahui pentingnya Prudential seutuhnya, bukan dari training awal kejadian aku sendiri. Nah, di sini aku benar-benar oke, gimana nih kalau nggak bisa dibayarkan, akhirnya udah nih sumbangan dong. Pas hari kedua minggu papaku dokter udah bilang gini, Mbak, papa
membiru badannya. Ada tetangga yang bilang, cabut aja alatnya, tetangga bilang gitu. Karena kesian, akhirnya membebankan kamu yang masih hidup, dan papa kamu juga kesian, udah kamu ikhlasin aja. Tetangga bilang gitu teman-teman. Tega gak sih teman-teman? Ayah sendiri masih nafas, tangan masih gerak, mata tapi gak bisa kebuka. Cuma dia pakai bantuan alat, gara-gara kita gak punya duit, kita cabut alatnya. Tega gak sih? Enggak kan? Ya sama, saat itu aku gak tega. Aku pun akhirnya berdoa 2 minggu, gimana caranya aku masih bisa berkesempatan berbakti sama orang tua walaupun hanya sedikit. Nah, lalu tiba-tiba si tetangga ada yang datang nih pas papaku udah mau masuk, mau dibawa pulang, ya kan? Mau dibawa pulang ke rumah, mau dicabut alatnya, bukan dicabut, dokter bilang gini, Mbak, gimana kalau bapaknya Mbak dibawa pulang ke rumah lalu perawatan ICU di rumah, home care ICU namanya. Nah, lalu di situ nanti dipasang peralatan ICU seperti di sini. Budgetnya itu lebih murah, kata si dokter. Nah, terus aku dengan berat hati, ya aku bilang, ya udah deh dok, habis mau gimana lagi? Udah 800 juta. Argo 1 jam itu udah 50 juta. 1 jam, tuk, aduh ICU. Teman-teman, bener-bener di ICU itu kita nggak tahu ya gara-gara S1 yang 500 perak. Gila ya. Di situ aku gergetan makanya. Nah, habis itu papaku pas mau dicabut nih alatnya, dia matanya kebuka satu. Kalau di zoom matanya dia kebuka satu tapi sedikit nggak kelihatan. Tetangga bilang, katanya orang zaman dulu ya kan, dia bilang gini, oh papa kamu itu lagi nunggu seseorang, Oi, coba deh kamu panggil seseorang. Aku bilang, iya dia lagi nungguin orang tuh, mungkin teman-temannya kali, coba deh. Udah dong, aku SMS-in teman-teman papaku suruh datang semua. Aku minta maaf, boleh nggak pada datang semuanya? Karena papaku mau dibawa pulang kan, datang. Tapi matanya masih kebuka satu, dia tetap nggak bisa gerak sama sekali. Habis itu tiba-tiba ada lagi temannya papa bilang, Oi, ini abang kamu udah datang belum? Hah? Abang? Iya, kamu kan punya kakak. Kakak dari mana? Aku anak tunggal. Aku bilang, iya kamu punya kakak. Jadi sebelum papa kamu married sama mama kamu punya anak. Papa kamu punya anak. Tapi sama istrinya dibawa kabur anaknya. Jadi papa kamu gak sempat melihat rupa dan bentuk wajahnya si kakak. Oh, oke. Aku bilang, terus gimana cara ngubungin dia? Aku nggak tahu nomor teleponnya. Aku bilang, ya udah, nih dicari dong ya, semua keluarga aku pada sibuk nyari. Yang katanya abang aku itu, abang aku. Lalu SMS dong, Kak, ini Owi. Kak, papaku sekarat. Aku bilang, papa sekarat, papa kakak. Mungkin kakak belum pernah ngeliat wajahnya ayah kandung kakak. Bisa kakak kesini rumah sakit Siloam tanpa balasan, besoknya dia datang. Nih, nah, mirip ya teman-teman ya, kupingnya caplang, mirip ya. Nah, dia datang dong ceritanya. Dari lift dong keluar kan di rumah sakit Siloam. Aku di ICU sama mama nunggu. Kebetulan mama aku setia juga, walaupun udah pisah sama papa, tetap mama nungguin papa sampai akhir hayat di sebelahnya papa. Nah, lalu papa aku datang di sisanya dari lift. Kan kaget, dia belum pernah ngeliat aku juga. Terus aku tiba-tiba teriak, Kak Rizky, aku bilang, buset, abang gue ganteng banget. Abang gue nyeletuk kan, dia tinggal di Bekasi ya, dari lift. Buset, adek gue gede banget. Dia bukannya nyapa dengan yang baik ya. Nah, abis itu udah aku ketemu dia dong, ketemu abang aku. Kak, sini kak yuk. Nggak lama-lama lah aku nostalgia sama dia, aku ajak ke ICU. Nah, di ICU ini kakak aku pertama kali ketemu sama bapaknya. Oke, nah di situ kakak aku kaget tuh, ya ampun jadi ini papa kandung aku. Terus kakak aku pegang tangannya papa, tiba-tiba papa yang nggak bisa bergerak, itu yang namanya monitor itu gerak. Tadinya kan geraknya lambat tuh, tiba-tiba jadi cepet, jantungnya cepet. Nah habis itu papa aku tiba-tiba yang tadinya nggak bisa ngebuka matanya, dia akhirnya ngebuka matanya dan dia senyum untuk pertama dan terakhir kalinya sama kakak aku. Pertama kali dan terakhir kalinya ngelihat anaknya besar. Aduh, sampai sini juga sedih. Nah, di situ Rizky, si abang aku bilang, Papa, ini Rizky, anak papa.
Nama papa aku pribadi Eka Putra. Namanya Rizky Fajar Eka Putra. Tapi selama ini dia nggak tahu anaknya adalah papa. Abis itu aku deketin papaku nangis keluar air matanya. Lalu aku deketin abang aku di sebelah di sini tuh. Aku deketin abang aku, fotonya nggak ada. Waktu itu aku rekam video. Dan di situ aku bilang sama kakak, Kak, aku minta maaf sama kakak. Ini pertama kali dan terakhir. Ini pertama kali kakak melihat papa, dan aku minta maaf kak. Udah nggak ada lagi harta yang ditinggal sama papa. Yang ditinggalin sekarang cuma utang. Aku tunjukin dia kwitansi sisa pembayaran yang belum dibayarkan. Aku mohon maaf kak, mungkin papa aku nggak ngeluarin uang sepeser pun buat sekolah kakak. Sampai sekarang kakak besar dan kakak udah married. Papa aku mungkin belum melihat rupanya kakak seperti apa. Kak, aku di Prudential sekarang. Aku yakin kak, mungkin dari kejadian ini kita bisa lebih sukses di sini kak. Mungkin papa aku nggak ngasih harta berupa warisan, mobil, rumah, atau apapun warisan buat kakak. Tapi aku percaya Tuhan berkehendak seperti itu karena ada maksud. Aku yakin kita akan sama-sama bisa sukses di Prudential kak. Akhirnya dia masuk jadi SUM sekarang di Prudential. Di sini aku cuman bilang sama kakakku seperti itu, kakakku peluk aku dan dia bilang nggak apa-apa Oli, ayo kita sama-sama kita begitu Tuhan di Prudential. Aku ketemu adik seperti kamu aja aku udah senang, kata dia. Nah, aku bilang gini sama dia. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, jadi aku ketemu adik aja, aku tahu aku punya adik, aku senang, kata dia. Dan aku tahu mungkin papa nggak ninggalin sesuatu, tapi papa ninggalin kita kekuatan. Tapi papa ninggalin kita kekuatan untuk hidup. Tapi papa ninggalin kita kekuatan untuk kita bisa lebih berhasil. Mungkin dia nggak ngajarin kita untuk hidup enak, kata abang aku. Mungkin dia nggak ngajarin kita untuk kita minta apa dikasih. Aku peluk dia erat-erat. Aku kehilangan sosok lelaki, tapi Tuhan menggantikan dengan dihadirkannya kakak aku. Dan aku berjanji sama dia, ayo kita sama-sama di Prudential. Aku nggak bisa kasih kamu sesuatu, tapi aku cuma bisa kasih kamu sistem dan bisnis. Dan ternyata Prudential tidak bohong ya teman-teman. Ternyata Prudential benar. Dan akhirnya dia dari hidupnya dia selama 15 tahun dia karyawan, akhirnya sekarang dia bisa lebih membahagiakan istrinya. Aku nggak kasih dia uang berupa warisan, tapi aku ngasih dia sesuatu yang bisa dia makan seumur hidup, yaitu bisnis Prudential. Tepuk tangan untuk Prudential. Di bagian ini jangan lama-lama. Nah, habis itu udah akhirnya papaku setelah ketemu abang aku menutup matanya, berpulang akhirnya dikuburin sama sama kakak aku. Nah, di situ aku cuma berpikir, nggak ada di pikiran aku nih gimana cara prospek segala macam, belum ada. Tiba-tiba papaku pas lagi lagi mau dimakamin, leader aku datang. Oh ini turut berduka cita ya, kata leader aku. Oh iya deh, makasih gitu kan. Nih amplop, katanya kasih dong amplop. Dan hati gue, alhamdulillah bisa bayar utang, ya Allah gitu ya. Leader aku waktu itu masih SCM. Ya ampun, bisa bayar utang nih, alhamdulillah gitu kan. Pas aku buka, tiba-tiba lembar konfirmasi AAJI. Sungguh menghancur-hancurkan rasa hatiku. Ya, lagi sedih ya kan, lihat lembar konfirmasi AAJI, gue teriak, wah, karena belum belajar. Jadi pas hari itu papaku dikuburin, besok apa lusanya aku AAJI, ya Allah. Tante, aku bilang, kayak sinetron. Kenapa aku dikasih
bilang, aku kan belum belajar. Mungkin beberapa orang bilang leader sadis dan seperti itu. Tapi aku tadi sekali aku berterima kasih loh atas kesadisan dia, ya, dengan memaksa aku mengambil sepihak konfirmasi IJI, ya kan? Dan aku ujian, dan kalau dia nggak maksa itu juga mungkin nggak akan ada namanya AM 2,5 tahun kemarin di True Solution di umur 22. Belum tahu ya, soal-soal jenjang karir aku nggak tahu. Nah, habis itu dia maksa aku, belum, oke, kamu pokoknya harus tadi, aku nggak dijelasin tuh jenjang karir apa segala macam, nggak kasih tahu. Nah udah, yaudah deh, terima kasih dong, ya kan? Kata dia bilang, tante emang nggak bisa diganti hari? Nggak bisa, kalau kamu nggak besok, apa lusa AJI, nanti nggak ada lagi pendaftaran prudensial, udah ditutup itu. Loh, emangnya nggak dibuka lagi bulan depan? Nggak ada, udah kepenuhan. Ya udah, kan anak umur 19 tahun, ya kan? Nurut-nurut aja. Ya udah, pas papa dikuburin, ya kan? Udah tuh masalah, ya adalah aku bisa belajar. Tiba-tiba suster, nih kasih suster ICU itu, mbak ini ada kwitansi belum dilunasin. Apa tuh? Iya, 35 juta utangnya papa, utang perawatannya papa. Hah? 35 juta? Aku harus bayarnya sampai kapan? 2 mingguan sih mbak, kita kasih waktu. Soalnya kemarin kan beliau udah kebatas segala macam dan kita harus setor ke distributor. Oke, aku diem aja. Itu aku nggak bicara sama tante-tante aku kalau papa aku punya utang 35 juta. Dan yang aku datengin adalah leader aku. Memang namanya leader, pemecah masalah tanpa masalah, bener nggak? Kalau ada masalah datang ke leader, semua kelar. Nah, waktu itu pikiran datang ke leader, wah dibantuin kali ini, kasih. Nah, datang ke leader, tante Nun, gimana nih caranya aku mau ngelunasin utang aku 35 juta? Terus dia pusing, berapa minggu? 2 minggu. Hah? Emang kalau nggak dibayar gimana? Ya nggak gimana ya, cuman rumah sakit minta, aku bilang. Oh ya udah sini. Kemarin siapa aja yang nyumbang papa kamu? Nyumbang, oke, aku lisin dong. Tuk, please, dilisin. Itu lusa ya, ukuran papa aku masih basah ya. Lusanya aku udah prospek. Jadi kalau yang namanya teman-teman lagi bermurang durja, lagi bersedih-sedihan, ya kan, lama-lama di kamar bisa jadi gila. Mendingan kalau lagi sedih kita keluar, bener nggak? Kita aktivitas ya. Kan jadinya lupa, aku pun lupa karena tiba-tiba aku pengen sedih meratapi nasib, tiba-tiba dikasih masalah harus selesai 2 minggu. Ya udah, keras nulis ya kan, 50 orang dulu tante. Oke, sekarang kamu SMS-in mereka semua, SMS-in. Standar teman-teman mungkin ngerasain kayak gini juga. SMS seperti apa tante? Dipandu sama dia, dipandu. Terima kasih atas sumbangannya. Aku berita anak Epri mau datang ke rumah, pengen ngasih sesuatu nih, pengen ngasih bingkisan. Terima kasih karena udah menyelamatkan hidup aku walaupun hanya 2 minggu. Tapi aku pengen sangat-sangat berterima kasih kepada om dan tante yang membantu, dan aku harap om dan tante enggak sungkan-sungkan kalau ada perlu apa-apa hubungin aku. Dan aku pengen main ke rumah, boleh ya? Gitu. Biasa sepik ya. Dari semuanya yang bales boleh dek ke rumah aja, cuman 2 orang. Berharap 80 orang, biarkan ya. Udah 80 orang dibales. Nah, abis itu 2 orang ini, dan itu yang nabungnya gede-gede, yang nyumbangnya gede-gede nih ke papa, nyumbang sakitnya papa kan ada yang sampai 200 juta apa sih? Aku nggak tahu waktu itu kisahnya seperti apa, bisa dia nyumbang 200 juta. Yang jelas papa aku pernah nyelamatin hidupnya orang ini, bukan dalam bentuk materi. Aku nggak tahu dijelasin detail enggak. Yang jelas tipenya katanya orang-orang, aku kan gak tinggal sama papaku ya, tinggalnya sama nenek. Kata orang-orang, papaku adalah tipe orang ringan tangan. Ringan tangan itu pemurah ya. Jadi apapun nama dia, yaudah deh, penting orang lain dulu baru gue. Jadi pada saat papaku susah, orang lain pun gak sungkan ya sih. Nah, abis itu aku SMS dia tuh ceritanya, nggak dibales. Nah, abis itu karena nggak dibales, yang balas cuma 2 orang. 2 orang itu yang nabung 5 juta, yang ngasih sumbangan 5 juta, dan yang satu lagi yang belum ngasih sumbangan, nyuruh datang ke kantornya. Habis itu dia bilang gini, oke, boleh besok ya di PI jam 3 Plaza Indonesia. Wah, aku deg-degan dong. Waduh, tante, Pak Ali aja belum belajar proposal belum.
Iya kan? Dan modalnya modal tante gimana nih besok ngajakin ketemuan nih. Oh iya, iyain aja, iyain. Tante, aduh tapi aku kuliah tante, udah bisa, bilang jam berapa? Udah, iyain aja dulu. Udah, abis itu udah aku ketemu sama dia di PI. Di PI pertama apa di Citywalk ya? Oh di Citywalk. Di Citywalk dulu. Bukan di Citywalk, City Tower. Aduh, maaf lupa. City Tower, kadang leader-leader prudensial suka gitu. Yang sakit-sakit tuh suka dilupain, bener gak? Kadang yang seneng-senengnya aja, enak diceritain. Kalau yang sakit-sakit suka lupa. Di City Tower, waktu itu datengin ke kantornya. Aku posisinya itu mana ya? Nih, pakai bajunya seperti ini tuh, yang pakai jilbab itu aku kalau kuliah pakai jilbab. S2 aku pakai jilbab. Emang pas dari kuliah aku selalu pakai jilbab. Nah, di situ pakai celana jeans, pokoknya kayak orang satpam yang mencegat aku mau masuk ke kantor itu. Datang nih aku kan, leader aku lagi ke toilet. Aku mau datang, Pak, mau ketemu ini Pak, bapak dan ibu ini X, aku singkat namanya X. Ibu dari yayasan mana ya Bu? Aku enggak, itu karena aku baru pulang kuliah. Aku nggak bawa baju ganti. Abis itu, ibu dari yayasan mana ya? Kata satpam itu. Terus leader aku datang, gimana Li? Udah bisa ketemu sama ibu ini? Terus kata satpam, oh ya silakan. Wah leader aku necis banget. Tapi waduh, emang ya prudensial merubah lo satpam aja di depan yang cegat aku sampai bisa masuk nerobos ya kan? Hanya dengan berpakaian. Oke, penampilan memang nomor satu ya pada saat kita prospek orang ya. Oke, nah abis itu datanglah akhirnya ketemulah sama orangnya. Nah orangnya ini cerita kita gini nih, oh ya, ular apa ular? Kasih? Kecoa? Tikus? Nggak ada, oke. Nah, lalu ceritanya orangnya di depan aku nih. Nah, orangnya di depan aku, terus dia nanya, kamu anaknya Pri? Kata dia, temannya kakak. Terus di ruangan itu ada sekretarisnya, ada dia, leader aku kayak di samping di depannya lah. Kayak dari sini ke sana lah, leader aku di depan, tapi dibuka. Iya, terus dia bilang, emangnya Pri punya anak perempuan ya? Kata dia, emangnya papaku punya anak berapa sih Om? Kemarin aja baru nemu 1. Kok ini prudensial apa tali kasih sih? Kok jadi menemukan anak yang hilang? Aduh. Terus kata dia, oh enggak, lupain. Terus apa perlu kamu di sini? Iya saya. Oh dia nanya dulu gini, gimana kuliah kamu? Kata papa kamu S2 ya? Hebat dia 19 tahun udah S1 S2 ya? Oh iya terima kasih. Oh terus gimana? Apa nih kamu mau ada apa? Terus aku bilang iya gini. Aku waktu itu masih 19 tahun ya. Aku mau ini nawarin asuransi buat corporate. Kan orang-orang perusahaannya Om itu kan 10.000 orang ya. Nah corporate jadi kita mau nawarin. Kamu di mana? Di Prudential Om. Lah kamu nggak lihat barusan ada orang yang datang ke sini asuransi X. Wah penampilannya emang luar biasa. Baru dia datang ke sini, tadi baru keluar emang sih penampilannya luar biasa banget kamu. Terus gimana? Emang udah deal sama orang itu? Belum sih. Terus kata dia bilang gini, kamu nggak salah milih pekerjaan asuransi. Emang kenapa? Jadi si temannya kakakku ini, dia ini teman dari kakek aku juga, dia teman udah kenal. Dia adalah orang terkaya se-Indonesia, terkaya berapa ya? Pokoknya masuk terkaya se-Indonesia tuh ada ratingnya lah dia. Terus dia bilang, kamu tahu orang asuransi yang bolak-balik ke sini, gitu kan? Rata-rata juga mereka nggak ada yang berhasil tuh, kata dia. Baru pertama kali prospek udah digituin. Terus kamu S2, kamu beasiswa, kamu pinter, apa kamu nangis kamu jadi agen asuransi? Sakit. Terus udah gitu, kamu buat apa coba? Asuransi itu cuma untuk orang-orang yang nggak punya pekerjaan, yang nggak bisa masuk, nggak bisa ngelamar kerja ditolak. Dia gitu. Kalau misalkan kamu mau posisi sini, tampilin CV kamu, masuk di sini. Kamu mau S3 di Inggris, saya punya beasiswa, ada 10 orang kemarin berangkat. Kamu mau tiap bulan, silakan. Ini nomor rekening kamu. Nanti ajuin ke yayasan saya. Nanti abis itu kamu lulus
dari sana kamu langsung kerja di sini perusahaan ini. Terus aku bilang, tapi papa saya nggak pernah ngajarin yang namanya nerima uang dengan gampang. Aku bilang, papa saya itu selalu ngajarin kita itu untuk dapetin sesuatu harus ngerasain namanya susah. Terus kayak gitu dia, kok kamu pintar sih? Iya. Bis gimana dong? Abis itu dipanggil sekretarisnya kan, dibisikin sekretarisnya, sekretaris sini, panggilin. Bisik. Udah tiba-tiba sekretarisnya datang, naruh amplop, aku buka, nih, bilang ini anggap ini uang bela sungkawa dari saya, buat bayarin utang papa kamu, bayarin semua keperluan kamu. Dikasih 100 juta, 2012, 100 juta, gede dong. Duit di kantong 100.000 ya. Aduh, nelen lu dah 2-3 kali. Duit nih. Nengok dulu leader gua. Dengar ternyata dia. Leader itu telinganya panjang ya. Terus, makasih om. Sekretarisnya ngeliatin aku dari atas sampai bawah. Gila, sekretarisnya mikir nanti orang dikasih duit zaman susah begini gitu kan ditolak. Terus sekretarisnya ngeliatin ya. Habis itu aku bilang, makasih om, lebih baik om kasih saya pancingan daripada om kasih saya ikan. Ikan, saya dalam 1 hari bisa habis dalam sehari. Tapi kalau pancingan, saya bisa hidup seumur hidup. Terus dia kaget kan, wih pintar banget lu ngomong. Siapa yang ngajarin? Leader saya om. Mungkin dengar aku ngomong gitu kan, terus dia langsung pura-pura handphone, tiba-tiba handphonenya kayak BBM banyak banget gitu kan, balas-balasin. Habis itu, terus dia senyum aja, oke, yaudah gini, kamu bikinin proposal, tuh kamu ke HRD saya, dipanggil HRD-nya namanya dia, kamu hubungin HRD saya, dan habis itu kamu coba bikinin proposal untuk ya sekitar 20 karyawan saya lah, 1 orang 10 juta untuk level manager. 20 orang 20 juta. Nah, habis bukan 20 juta single premi ya, per bulan. Waktu itu ceritanya. Nah, habis itu dia nyuruh aku ke HRD-nya dong. Dengan aku nggak bisa proposal kan ada di aku kebetulan kan. Udah dong akhirnya toh hari ini juga buat udah di print bisa numpang nge-print udah. Nah, habis itu si HRD-nya ngomong gini, Mbak, aku nggak ngerti ya yang namanya birokrasi ya, yang namanya birokrasi. Aku nggak ngerti, jadi dia bilang gini, Mbak, tadi barusan orang asuransi, aku singkat ya, depannya A, belakangnya Z, tengah-tengahnya L. I-A-M. Tadi datang ke sini, kata dia. Terus, iya, dia ngasih program yang lebih menarik, dan ada keuntungan buat saya. Kayak gitu. Aku kan masih polos ya, duitnya cuma 100.000, 100 juta kagak diambil. Nggak ngerti tuh, emangnya keuntungan apa bu? Yaudah nanti aku kasih payung nih bu. Mengejar dinding. Nggak ngerti yang namanya komisi itu berapa, dari 30% dari 20 juta itu berapa. Aku cuma bilang gitu doang. Terus udah gitu, singkat cerita, udah bentar ya, kata dia ke toilet. Aku bilang sama leader aku, ya ampun, aku seneng banget ya. Dia produser gue cinta mati deh kayak begini, gampang banget. Kayaknya kan closing orang 20 juta per bulan, 20 orang gue PCC MBRT malah. Gila gue cinta nih kalau produser kalau gini caranya kan. Tiba-tiba dia datang, Mbak maaf nih, ternyata udah diproses sih sama karyawan saya untuk asuransinya nih, baru aja taken. Oke, bukan rezeki ya teman-teman ya. Sedih loh hari pertama prospek dia ingin corporate 20 orang 20 juta, udah gitu sampai ngomongin yang macam-macam soal asuransi, tiba-tiba nggak jadi, itu di lift aku diem aja. Teman-teman tahu nggak? Dari situ aku belajar apa? Sekarang nih kemarin ya perusahaan itu bangkrut belum 2 tahun. Apa kabar persistensi si agentnya? Dan aku dengar mungkin juga lagi heboh juga kali di luar sana. Si agentnya juga ngasih uang di muka, aku nggak tahu uang itu apa. Bukan jam dinding dan payung. Nah, habis itu persistensi, lapse, perusahaan itu nggak lanjutin. Wah, mau
seberapa pun produksi agent itu. Ya, jadi teman-teman pelajaran dari situ apa nih? Bagi ini ya. Kalau kita lagi diiringi suatu keberhasilan, kita senang dong. Wah, rasanya terima kasih Tuhan kalau begitu baik padaku. Giliran kita, kok susahnya kayaknya gue gak bisa di kerjaan ini deh. Kayaknya gue gagal lagi deh, gagal lagi. Padahal baru sekali ngomong, nggak sampai didamprat toh, nggak sampai dilemparin gelas toh, ya kak? Nah, jadi Tuhan ternyata memending closingan kita. Aku belajar dari situ. Karena apa? Tuhan tahu bahwa closingan itu gak baik buat kita ke depannya, teman-teman. Bener nggak? Tuhan tahu kalau misalkan kita nih ngambil nih, oh, aku nih dengan 100 juta, aku ngambil, terus tiba-tiba closingan itu masuk juga ke aku. Nggak akan ada aku yang akan berusaha sampai detik ini. Bener nggak? Yang bertahan suksesnya lebih lama. Mungkin kayak gitu bertahan singkat nggak betul? 100 juta di tangan. Untuk anak kelas 19 tahun kok udah lebih dari cukup. Wah, udah 2 tahun kali hidup. Ya kan? Nggak ada tanggungan. Aku belajar dari situ. Nah, nasabah pertamaku dan kantor sini tawar. Dikasih uang 100 juta cash asal jangan lanjutkan prudential. Fail ya teman-teman ya. Fail. Habis itu hari itu juga aku lari ke Coffee Bean Plaza Indonesia karena kan janjian sama 2 orang. Nah di sini aku mau cerita nih di account aku 10.000 US dollar. Ya. Nah di sini jadi cerita gini. Datang sampai ke Plaza Indonesia dengan pakaian yang sama. Aku bingung. Om tante, dia nih saya Prita, anaknya Pri. Oh iya. Oh anaknya Pri ya. Anaknya Pri yang keberapa? Satu, kemarin nemu 1, ada lagi. Enggak sih, cuman aku baru tahu aja kalau dia punya anak perempuan. Emang selama ini dia bilang anak dia apa? Enggak, yaudah gini, kamu ada perlu apa kesini? Terus aku bilang, iya, om tante kenalin nih leader aku. Nah udah nih leader aku nih, udah seneng dong aku ada leader aku sini. Aku bilang sama leader aku, tadi kan udah gagal loh ke perusahaan ya kan. Sekarang please dong temenin please, aku bilang gitu. Terus lagi ya udah yuk ikut. Wah udah seneng. Enggak, nanti biar suruh dia yang ngomong ya kan, pasti closing leader kan ngomong bla bla bla. Abis itu dia pas udah kenal, iya kenalin Dona. Terus dia bilang, oh iya aku ada perlu tuh, ada teman aku di Coffee Bean di depan sana, kamu sukses ya? Yes kata dia. Aku tinggal sendiri. Aku bilang luar biasa dahsyat. Nah aku duduk lah akhirnya di situ, suami istri, oke, kata mereka kamu ada perlu apa? Udah dong, ice drinking dong. Iya terima kasih ya tante dan om ini atas bantuannya. Kemarin uangnya aku gunain buat beli obat papa. Oh iya terus gimana? Kain dong, tok sini sumbangan semua. Oh terus kayak gitu sekarang kamu di mana? Iya aku kuliah, S2, blablabla. Terus tante bilang, oh gitu. Terus ini kamu mau ketemu kita, tante mau ngasih sesuatu, kasih tante ya kan? Ya ketinggalan di mobil. Aku bilang boleh aku ambil bentar ya, sepi padahal mau beli. Nah yaudah nggak usah. Ya udah ada perlu apa lagi nih? Terus aku bilang, tante tunggu, aku mau ada market survei. Aku bilang, market survei apa? Dengerin dulu ya tante. Terus kayak gitu si tantenya bilang, saya turun dulu ke bawah ya, mau beli barang. Hah, tantenya nggak ada. Oke, ada si omnya doang. Terus om mau dengerin saya kan? Iya, kata dia. Oke. Udah dong, pesan minum, saya tanya. Mau minum apa? Pesan minum. Aku bingung kan, aku belajar NLP teman-teman, aku baca buku di NLP. Katanya, kalau menyamaratakan, kalau kita mau samain frekuensi kita sama orang yang baru kita kenal, minimal kita dari cara duduk kita harus sama. Dari mata kita, gerakan mata kita, ya susah lah mungkin. Atau dari minum kita, minimal kita harus sama. Ya, di NLP belajarnya seperti itu. Waktu itu aku modalnya kecil, buku NLP harga 15.000, aku beli di Gramet Discord. Aku ikutin lah, kebetulan aku anaknya follower banget. Aku ikutin. Dia duduk, ya kan, oke. Abis itu dia pesen minum. Dek, pesen minum apa? Kata dia. Terserah, om dulu dia pesen minum apa. Terus dia bilang, saya pesen minum kopi hitam, pahit, nggak pakai gula. Karena sih temen kakak, si orang Coffee Bean-nya, oh oke om, oke. Mbak minum apa? Tanya ke aku dong. Aku jawab, saya sama deh, kopi hitam, pahit, nggak pakai gula. Terus si orang Coffee Bean-nya bingung. Ini orang minum kopi hitam, serem, debus apa ya? Kopi hitam.
Udah lah, aku berharap ya Allah semoga kopinya habis. Ternyata cepet, datanglah kopinya. Pas kopinya datang, habis itu, wah ini pelan-pelan kan, aku ngikutin cara dia minum, ya kan. Ambil, ngobrol pelan-pelan. Biasa kan orang kalau minum kopi, seruput, taruh, ya kan, ngobrol. Seruput, taruh, ngobrol. Biasanya kan gitu dong, umumnya bener nggak? Nah, iya, kopi datang, minum. Aku telan ludah. Aku bilang, aku takut kan, 19 tahun minum kopi hitam, pahit banget. Kalau jadi pedesa ini aman ya. Waktu itu, habis itu minum nih. Kan di ADP tulisannya harus ikutin dong caranya, karena kita nyamain frekuensi. Orang yang nggak kita kenal, baru ketemu pertama kali. Habis itu, si bapaknya ngeliatin ya gue. Habis itu udah nih selesai minum kan, aku pakai kawat gigi, aku senyum. Ketawa dia, hitam. Terus dia ketawa, terus dia bilang gini, nggak suka kopi hitam, sampai pengobatan. Dia ketawa sih bilang, Mbak sebenarnya kamu mau ngapain sih kesini? Oh iya, saya mau ada survei gitu kan. Dalam hati, ini gua udah minum kopi hitam ya kan. Kalau ada yang ngomong sih, kebangetan gue bilang gitu. Yaudah, tunggu istri saya datang. Udah dong, tunggu istri datang. Yaudah, gimana? Market survei. Bu, saya mau nanya Bu, ini saya dari lembaga survei, market survei keuangan. Biasa dong teman-teman. Bu, nomor 1, ini udah habis ya? Ya udah, belum. Ada waktu. Maghrib. Oke, kalau ngomong suka ini, kalau soalnya seru ceritanya. Nah, ini harus cerita aib ya. Maaf ya, tapi memang ini yang terjadi dalam hidup saya waktu awal-awal prospek waktu itu. Memang nggak dibuat-buat, bener-bener yang saya alami. Nah, habis itu udah nih nomor 1, tante, aku bilang, tante penyakit kritis paling bahaya menurutku di Indonesia penyakit apa sih? Kanker, jantung. Menurut saya kayak papa kamu, stroke. Oke, nomor 2, tante, menurut tante nih kan harus katanya harus dihafalin di luar kepala ya. Jadi seakan-akan kita megang kertas, padahal kita udah hafal. Kita harus lihat mata orang, katanya. Menurut tapi juga gitu ya, kita ngobrol, kita harus tetap matanya dia. Kalau katanya apa sih namanya? Ada training NLP juga, kita harus lihat ini cakra. Katanya kita kita harus melihat cakranya orang itu. Jadi pada saat kita ngobrol, kita pun ketakutan kita pun hilang. Karena kita udah lihat cakra, oke sama ini cakra kita. Katanya seperti itu tengah-tengah nih kan. Kalau orang itu matanya 3, nggak mungkin ya, nggak mungkin lari. Nah, iya, karena di prospek, serem, ya. Nah, habis itu udah nih di nomor 3, tante, kira-kira ini menurut tante penting nggak sih tante untuk merencanakan keuangan? Terus tante itu bilang gini, Mbak, tunggu deh, ini prudensial ya? Oh. Ya Mbak, adik saya agent prudensial, katanya. Dalam hati aku, ya ibu kamu dari tadi udah minum kopi hitam. Habis itu dia bilang, yaudah, aku bilang gini, bingung kan, yang kadang orang itu otaknya itu encer pada saat pepet. Kayaknya pengaruh kopi hitam pekat pahit, nggak pakai gula, itu bikin jantung berdebar, nah dari bawah ke otak, wah gitu kan, mikir, oke Bu, ibu nabungnya seperti apa? Aku bilang, jadi gini Mbak, saya nabung pakai dolar, kata dia. Oh pakai dolar, Bu, boleh nggak Bu, saya lihat ininya, polisnya, gitu kan. Oh iya bentar ya, kita di BBM-in sama pembantu saya, kata dia. Di BBM-in lah nih Mbak, oh ternyata dolarnya nggak gede-gede banget, ya kan. Nah, habis itu, Bu, ibu tahu nggak sih Bu, sekarang Prudential punya produk baru Bu untuk dolar. Produk baru apa Mbak? Kata dia. Nih Bu, Pak Ali, dengerin dulu ya, Pak Ali ya. Nah, 35 tahun nabung di bank. Bulan pertama Bu, Pak Ali nabung 2 juta US dollar. Pak Ali nabung 2 juta US dollar. Bulan ketiga, Pak Ali nabung 2 juta US dollar. Bulan keempat, Pak Ali sakit, dapat duit dari Prudential 250 juta US dollar. Lo nggak apa no Ibu?
ibu sekarang gini, ibu udah tahu dong cerita papa aku seperti apa. Dan akhirnya aku pun, untung aku beasiswa bu. Seandainya aku nggak beasiswa kuliah aku dibayar sama siapa? Kalau nggak dari tangan orang-orang. Untungnya. Nah sebenarnya bu, buat apa sih ibu ngambil itu lebih besar bu sekarang? Mumpung ibu punya duit. Nah jadi kalau ibu ngambil lebih besar, nanti kalau ibu udah nggak punya duit, anaknya ibu masih bisa selamat, bisa digunain itu buat hidupnya anak ibu. Bilang gitu. Nah aku belum tahu tuh yang namanya proteksi income, belum tahu yang namanya proteksi aset, belum tahu yang namanya financial planning. Modalnya nih, cut. Nah, ngaconya tapi abis itu dibenerin lagi teman-teman. Namanya agent nunggu perfect dulu susah teman-teman. Hari ini yang namanya nunggu perfect kuliah aja 4 tahun. S1 lulus belum tentu 15 juta kita diterima di perusahaan. Bener nggak? Perfect nggak 4 tahun? Nah, modalnya apa teman-teman? Nih, cut dulu. Mau dapat 100 juta? Nih, cut dulu. Abis itu kalau tahu kita salah datang dan benerin lagi. Nah, abis itu singkat cerita, udah aku bilang kan, bu, terus dia bilang gini, oke mbak, saya minta ini dong buatin proposal, kata dia. Abis itu aku bilang, oke, bu, pak, bentar ya, saya hubungin sekretaris saya dulu. Sekretaris saya yang tadi salaman sama ibu dan bapak. Maaf ya udah kesini aku pengakuan dosa. Mohon maaf. Abis itu leader aku nggak angkat-angkat nih. Aduh gimana sih ini sekretaris aku nih, aduh. Terus si ibu itu, kamu udah jabatan tinggi ya, credential ya? udah punya sekretaris, oh iya bu, saya sudah unit manager bu. Wah gila ngomong kayak begitu bu, closing-an belum ada. Mati gua, mancung kayak gua nih, mancung gak nih? Abis itu dia bilang, oh yaudah mbak, gini deh, besok mbak datang ke rumah saya, kalau mbak buatin yang nggak usah yang 2 juta, buatin yang 100.000 US dollar dulu deh sama 10.000 US dollar kata dia. Oke, singkat cerita, besok aku ke rumah dia. Enggak, belum. Abis selesai dari ketemu dia nih, aku sampai leader aku dong. Leader aku kan di sini nih, di Coffee Bean mana gitu ya. Aku di Coffee Bean, leader aku di cafe sebelahnya. Terus aku bilang, closing. Aku bilang, oh ya, alhamdulillah closing berapa? Kata leader aku. Closing antara 100.000 US, kalau nggak 10.000. Aku bilang, ih hebat, kok ada SPAJ-nya? SPAJ itu apa? Aku bilang, iya, yang namanya closing itu mesti punya SPAJ tanda tangan sama KTP. Itu namanya belum closing, on. Terus, oh iya, besok ketemu. Nah udah besok ketemu, akhirnya sampai rumahnya, aku masih menggunakan persamaan frekuensi lagi. Di situ emang aku nggak langsung ngomong tuk soal credential, tidak. Di situ ibu itu lagi sibuk beres-beres rumah, aku ikut bantuin. Karena dulu aku mantan pernah jadi pembantu ya, jadi ngeliatin kotor gitu kan boleh main bersih. Nah di situ dia lagi beres-beres, aku bantuin. Udah sampai akhirnya aku datang siang jam 12, udah jam 10 malam, dia nanya, kamu kesini mau ngapain sih? Dia, oh iya bu, ini saya mau nawarin, mau ngasih lihat proposal nih bu. Kata aku, oh terus dia lihat, mbak kalau mau 100.000 ini saya bisa sih mbak, tapi saya nunggu uang saya cair dulu. Dalam hati aku nih, kamu nggak bisa bu, gue udah minum kopi pahit bu, udah nggak tahu tuh kopi pahitnya jadi apa, harus closing hari ini juga harus kasih duit, kan dalam hati. Terus dia bilang, tapi kalau yang 10.000 bisa sih mbak. Ini 10.000 manfaatnya apa? Udah dong aku jelasin kan ada tulisan. Untungnya proposal prudential lengkap ya teman-teman ya. Kita walaupun belum ngerti dan belum belajar, tapi ada tulisan di situ ya. Akhirnya jadi ngerti kan teman-teman? Ngertinya karena kita melakukan, bener nggak? Bukan karena kita emang cuma training doang dan nggak melakukan, ya? Karena kita pada saat ketemu orang, akhirnya kita bacain proposal, di situ ngertinya 100% nggak akan paham, ya kan? Nah, di situ aku yang menjelasin, terus dia bilang, yaudah nih mbak, aku kesian nggak mbak, gitu kan udah seharian di sini, yaudah nih, ada namanya 10.000 US dollar, di case pertama aku teman-teman. Di case selanjutnya, terus aku bilang ini 10.000, aku hitung dong kalkulasi 10.000 US dollar, pembagiannya itu 4.000 ke server, 6.000 ke proteksi. Nah 1.000 US dollar 30%-nya berapa? 1.800. 1.800 berarti kalau dirupiahin 2012 20 jutaan ya? Ya 20 jutaan. Aku udah, 20 jutaan. Terus aku udah jam 10 malam. Ada
aku belajar training. Jadi trainingnya itu bilang sama kita, kalau misalnya kita ngasih tahu orang dalam keadaan sadar, emang susah. Kalau jadi ada 3 gelombang nih, alpha, theta, beta. Alpha dalam keadaan sadar, bener nggak koreksi saya kalau saya salah? Bener nggak? Alpha kondisi dalam keadaan sadar, theta setengah sadar, alpha, theta, beta udah di bawah sadar, artinya udah ngantuk. Jam 10 malam, setengah 11 dia kasih duit, 12 kita pulang. Nah, abis itu Mbak, aduh ngantuk Mbak, yaudah besok ketemu lagi ya Mbak ya, nanti kekurangannya pendingan segala macam datengin lagi aja ke sini. Aku tunggu jam 12 lewat. Jam 12 lewat, Bu, dia bilang, ibu kan nggak ngomong gitu. Bu, saya di Prudent ibu kan nabung segini, ibu $10.000. Ibu penggemar tas Hermes. Ibu penggemar mobil-mobil Mini Cooper. Mini Cooper zaman dulu kan 2012 udah mahal ya. Bu, mungkin nggak Bu, teman-temannya ibu ini kalau apa sih rata-rata yang sama seperti ibu? Dia mikir, iya sih Mbak. Terus aku bilang, iya Bu, emang kalau kita punya teman, pasti kita cari yang sama kayak kita. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Kita nih ibarat suka batu akik, pasti kita cari teman kita yang emang, maksudnya yang benar-benar klik ya, orang yang suka batu akik juga kan? Kurang lebih, ya nggak besar sih, 70% lah, seperti itu. Nah terus misalkan kita suka ikut training, rata-rata teman-teman kita pasti ikut training, bener nggak? Ya, kita suka koleksi apa? Misalkan BMW, Mercy, pasti kita ngajak ngobrolnya orang yang suka Mercy, bener? Nah, di situ aku bilang, Bu, apakah kalau ibu aja bisa punya kemampuan nabung $10.000? Berarti teman-teman ibu bisa kan Bu? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, bisa sih Mbak, tapi saya nggak tahu, takutnya mereka udah punya. Bu, ibu nggak usah takut Bu, Indonesia baru nih Bu hari ini, dan kelarnya nanti bulan depan Bu, ada namanya Proof Flyer. Proof Flyer itu kalau misalkan ibu kenalin ke kita, saya ngomong deh, ibu tinggal ajakin ketemuan aja, kita ketemu di rumah makan, ibu ajak ketemuan dan saya mau bercerita soal bagaimana merencanakan keuangan dengan bijak. Nah, terus kata ibu itu, oh boleh tuh Mbak, iya teman-teman saya boros-boros banget, kata dia. Boros-boros banget, rumah kecil ya, mobil Alphard, rumah kecil, wah tapi mobilnya, kata dia bilang gitu. Dan gimana ya Mbak caranya ya? Yaudah ibu ketemuan aja. Jam 12:30 ibu itu mengiyakan. Tapi ibu itu bilang besok saya telepon ya. Tapi saya bilang gini, Bu, ibu telepon sekarang. Kalau besok nanti mereka udah punya acara. Mbak nggak mungkin udah 12:30. Telepon Bu coba, kan udah beta dong posisi gelombangnya aja di beta kan. Ya udah deh telepon sama dia. Besok mau kemana? Yuk Satya Senayan FX ya, 1 orang. Telepon lagi, Bu, yang lain Bu. Saya udah tidur belum? Aku harus nungguin dulu dong. Di rumah ibu itu aku pulang jam 2 malam. Pertemuan prospek. Nah, habis itu padahal besok pagi aku harus kuliah jam 7 pagi. Naik kereta, ya kan? Tapi oke. Gimana caranya? Gue mesti bayar utang bokap gue. Gue gak mau orang lain bayarin. Habis itu dia telepon besok lagi. Enggak, hari itu juga dia telepon. Akhirnya 3 orang. Akhirnya 3 orang bisa ketemu di Satya Senayan FX. Nah, akhirnya dia udah besok datang tuh pulang kuliah. Akhirnya pulang kuliah, ternyata dia bawa bukan 3 orang, 5 orang. Dia cuma bilang, oh ya nih, ada ini nih, dia mau ngomongin soal keuangan, mungkin lo bisa konsultasi sama dia nih, coba. Oh iya apa produk apa? Ya udah dong, aku bilang ikutin lah, pakai survei, paling nggak beda. Cuman bedanya aku nggak pakai $2 juta. Karena ibu itu kan udah masuk $10.000 kan. Aku takut ibu itu kan udah punya proposal. Dia nggak ngerti. 2 juta itu kan pasti kan $2 juta itu berapa rupiah sih? Aku nggak pakai itu. Nah, ya udah akhirnya mereka pun masuk di bigas berikutnya 150 juta per tahun, 100 juta per tahun dan 36 juta per tahun. Semuanya per tahun. Teman-teman di sini ya kan, teman-teman di sini kan aku tahu berapa miliar ya masuknya ya. Cuman mungkin bisa digunain lah sedikit-sedikit triki-trikinya aku dan semangatnya ya untuk memulai
legend ya kan? Kebayang nggak 35 jutanya? Kebayang. Dari siapa? Dari orang lain atau dari sumbangan? Dari orang lain, benar? Benar? Sial ya. Tepuk tangan dong untuk diri siapa? Udah nih, sedikit lagi ya. Aku mau ceritain yang bisnis aku 200 juta api. Kalau saya ini Google pernah di pesawat. Boleh? Nah, oh ya, lalu ini aku belum cerita ya. Akhirnya ibu-ibu itu yang masih sama aku dan sekarang aku jadi H&M aku teman-teman. Nah, kemarin juga udah pakai ya. Enggak. Nah, udah nih. Nah, habis itu udah kan 35 juta terbayarkan dong. Yang namanya anak umur 19 tahun pasti utang dibayarin. Udah, alhamdulillah juga. Nggak ada fighting spirit kan, udah kondisi nyaman. Nah, di situ akhirnya aku diginin sama ibu aku di telepon satu hari. Nggak ada kabar, ada aku kuliah segala macam, sempat tuh aku kondisi kosong. Tapi kok sampai aku cuma 1 bulan gitu. Jadi aku telepon. Oh iya, kata dia. Kamu udah bisa beli rumah ibadah ya? Kok kayaknya apa sih namanya, hari-hari kamu tuh kayak kamu udah jadi orang kaya banget ya? Enggak tante, kan aku kan ujian, terus aku skripsi, aku mesti udah deadline. Iya, tahu, tapi kata dia, tapi oh iya, kamu ingat, kamu udah bisa menolong diri kamu sendiri. Kamu udah nolongin orang lain yang lain belum? Belum. Kamu udah bisa ngebahagiain mama kamu belum? Belum. Terus kamu udah bisa ngasih bulanan atau ngasih sesuatu ke saudara-saudara kamu belum? Belum, baru aku doang. Nah, terus itu tujuan hidup kamu di rumah. Ya udah, kamu renungin ya, mati teleponnya. Wah, diem aja. Gimana? Terus mikir nih caranya closing lagi. Nah udah tuh tiba-tiba hukum tarik-menarik ya. Pada saat kita memikirkan sesuatu, alam semesta akan menarik itu yang kita pikirin mendekat ke kita. Setuju nggak? Pada saat kita baru pikirin, kan aku mikirin gimana caranya closing. Aku nggak punya teman aku rata-rata anak beasiswa. Anak-anak beasiswa itu rata-rata ya standar kemampuannya tahu lah. Nah habis itu teman-temannya papaku di luar kota semua. Gimana nih caranya? Nggak, aku nggak kenal siapa-siapa. Nah habis itu udah nih, akhirnya tante aku reunian. Tante aku yang baju oranye reunian ceritanya. Dia reunian di Pontianak. Nah aku diajak. Dengan sisa uang aku dari closingan kemarin hanya sisa 1 juta, sisa 2 juta sisanya. Aku berangkat ke Pontianak. Habis itu aku berangkat ke Pontianak dengan pikiran, oh teman-temannya bisa closing nih, ya kan, teman-teman bisa closing. Aku akhirnya ketemulah aku sama teman-temannya itu 5 orang. Emang dasar ya, cara ngomong orang yang kayaknya udah di comfort zone sama orang yang kayaknya butuh banget dan kayaknya masih beda ya. Karena aku ngerasa aku nggak butuh, karena aku ngerasa waktu itu aku, ya gue udah nggak ya, segini aja cukup lah buat anak aku 19 tahun. Yang ngomongnya waktu itu masih yang, gimana bu, survei nih kan, tapi nggak pakai tali. Udah aku pulang 2 hari di Pontianak, aku pulang, sama lidah aku telepon. Oi, gimana? Berhasil prospeknya? Iya berhasil tante, mereka mau. Kata dia, mau ngapain? Aku bilang, mau dengerin Pak Ali, aku bilang gitu. Iya mau dengerin, terus mau dengerin Pak Ali, mau dengerin market survei. Iya, terus kamu Pak Ali nggak? Kata dia, enggak. Nah, terus kamu mau nawarin apa? Kalau kamu nggak Pak Ali, kata dia. Kan yang namanya kita prudential ya, kita mau nggak mau harus buka identitas kita dong. Bener nggak? Ya kita ngomong, iya nih gue di Prudential, mau nggak nih gue ada program ini. Kalau kamu cuma market survei doang, ya kamu sama aja kayak lembaga survei yang lain. Datang udah pulang nggak bawa hasil, kumpulin aja itu kertas, isi. Iya, pokoknya saya nggak mau tahu, kamu pulang harus bawa cash. Jangan pulang kalau belum bawa cash. Tante, halo, tante suaranya hilang, tante, halo, matiin. Padahal enggak sinyal nggak apa-apa, selain aku matiin. Akhirnya aku masuklah ke pesawat Lion Air. Wah, itu pesawat di sini ada orang Lion Air nggak? Tahu sendiri kan pesawat Lion Air ya? Pontianak, kalau pesawat Pontianak Jakarta kan beda lah sama yang Jakarta ke Surabaya. Jakarta Surabaya kan bagus banget.
Pontianak ke Jakarta itu pesawat kecil. Habis itu pesawatnya mogok sebelum berangkat. Nah, udah ada lengkap penderitaan, udah dimarahin sama leader. Habis itu aku kepanasan, Pontianak panasnya nggak mau bilang. Udah tuh, aku di belakang pesawat, tempat duduk paling belakang, nangis, pakai kacamata. Nangis sebenarnya. Papa, kenapa sih tinggalin aku dalam keadaan seperti ini? Aku nggak ngerti yang namanya cari uang seperti apa. Aku nggak ngerti yang namanya under pressure itu ternyata begini ya. Waktu itu, kenapa ya Papa, kau ninggalin aku kok dalam keadaan aku belum siap untuk cari uang? 19 tahun aku berpikir seperti itu. Nangis, pakai kacamata itu. Orang sebelah aku ngeliatin aja. Kamu liatin balik apa lo? Kesel dong, habis main sama leader. Kalau habis main sama orang biasin ke orang lagi. Dulu umur 19 tahun seperti itu. Kalau sekarang di leader Prudential mana ada sih kan? Kalau habis dimarahin senyum, kenapa? Enggak apa-apa ya kan? Happy nggak teman-teman? Omset itu membawa pengaruh kebahagiaan ya. Gampang gitu ya, bener nggak? Ya kadang masalah datang, bisa. Nggak dipikirin bener nggak? Coba lihat dari leader Prudential di sini. Ya, coba lihat sebelah kiri sebelah kanannya. Kira-kira muka-muka happy atau enggak? Nah, habis itu ceritanya udah nih di pesawat aku nangis. Tiba-tiba pas aku lagi merem, muka leader aku muncul. Ngapain nangis-nangisan aja orang? Nah, kaget aku. Pas aku lagi merem, tiba-tiba ada gambar leader aku di situ. Udah gitu nggak sih? Itu aku juga bingung sampai sekarang loh. Pada saat lagi merem ya kan tiba-tiba, ada. Oke, gimana nih caranya nih cari kenalan di pesawat nih? Aku udah di Lion Air, di posisi kayak gini, aku di paling belakang. Ya kan, pramugari jalan. Oke, kreatif. Out of the box ya waktu itu. Pramugari, aku kan bawa tasnya tante aku. Tante aku kan dulu bagasi. Terus dia bilang, tante aku bilang gini. Pramugari bilang gini, Mbak, tolong dong tasnya taruh di atas cabin. Karena kalau di sini nolongin orang jalan. Kata dia baik-baik. Terus aku bilang, Mbak, ini itu tarsu. Di sini ada orang Pontianak nggak? Nggak ada ya? Ini tuh tarsu susu kue tapi pakai piring pecah belah, nggak bisa taruh di atas, nanti pecah, harus taruh di sini. Terus pramugari bilang, iya Mbak, sebentar aja, kata dia. Terus aku nyolot, tapi nggak bisa Mbak, ini pesanan tante saya, kue ini harus utuh sampai rumah. Aku bilang gitu. Aku teriak kayak gitu, tiba-tiba orang dari ujung depan pesawat sampai belakang nengok aku semua. Nengok aku semua. Dari situ aku searching, nah lo kena lo yang mana nih gue prospek nih kan, kelihatan di muka mukanya nih. Pas kelihatan mukanya, habis itu aku melihat satu orang yang kayaknya oke, dari penampilan kayaknya oke itu orang. Dia baca koran, dia nengok ke belakang, depan lagi. Udah, oke itu target aku. Nah di depan aku akhirnya aku serong nih, taruh bawa barang bawaan aku, serong. Taruh di atas kepalanya dia. Tapi supaya aku bisa kenalan sama dia, aku naruhnya agak sedikit bikin gaduh lah ya. Tiba-tiba orang di belakangnya dia pada mbak, pelan-pelan dong mbak, ini kena kepalanya si ibu dan bapak ini. Oh iya, maaf ya. Udah, duduklah aku di belakang pesawat Pontianak Jakarta. Di situ aku, Tuhan, posisi dia ya, Tuhan, posisi dia. Enggak pernah putus. Tuhan, tolong bantu aku posisi dia. Turunlah pesawat, mendarat. Habis itu aku langsung lari nyamperin dia. Aku tarik lagi ke barang aku sampai supaya agak kena kepalanya dia, tapi nggak kena, cuma sengaja kita rusuhin aja dulu. Orang-orang di belakangnya, mbak, pelan-pelan kan tadi kita udah bilang pelan-pelan. Terus aku mikir, ini orang siapa sih? Kok kayaknya orang penting ya? Aku bilang, kok kayaknya orang penting ya? Nah, udah aku diem. Aku bilang maaf ya, aku lupa. Gue lepas kacamata, ibu-ibu ibu yang di sebelah bapak itu. Mbak, habis dari Pontianak. Iya bu, habis acara apa? Kata ibu itu. Iya, jadi ada reunian temennya tante aku. Nah reuniannya itu ngundang orang-orang penting. Nah orang-orang penting itu nyebelin ya bu ya, apalagi orang pejabat. Ya ampun bu, saya nungguin 2 hari bu, gila. Emang dia nggak tahu apa tiket saya ke Pontianak itu berapa? Kan saya mau market survei. Emang siapa mbak yang mau ditemuin? Iya ada Bupati Pontianak. Ya Allah bu, itu sahabatnya mbak, temannya tante aku bu. Iya bener-bener ya, nyebelin banget ya. Tentang dia sibuk ya, dia nggak tahu apa. Bapaknya tiba-tiba kasih nama, kasih lihat ke aku, Bupati Kalimantan. Allah Akbar, aku bilang
dari mana tuh? Dari pemerintah? Enggak sih Bu, bukan pemerintah, jadi lembaga survei penyakit kritis Bu, kesehatan. Terus dia ngomong, dari Menkes ya kata dia. Ya kali Bu ya, Menkes ya. Oh, terus gimana? Nggak ada yang bisa saya bantu kata dia. Enggak Bu, jadi ini sebenarnya ini independen sih Bu, bukan Menkes ya. Aku pengen market survei penyakit kritis Bu. Oh ya udah kalau gitu lusa ini kita pergi dulu ke kota, nanti balik lagi ketemuan ya. Oh oke Bu. Akhirnya ketemuan lah di Grand Indonesia Magnum. Nah abis itu di Grand Indonesia di Magnum ketemu sama dia. Dia orangnya banyak. Ada 10 orang dia sama penjaga-penjaganya, rame banget pokoknya. Wah aku deg-degan. Tapi aku ajak tanteku ini dia bukan orang prudential, tapi aku pengen ngajak dia supaya ada kayak pengalih buat ngomong sama yang lain-lain, jadi aku bisa fokus ke si ibu itu. Taktik aku seperti itu, kalau emang kita kan mau ketemu sama orang banyak, kita mikir bisa nggak dia baca situasi dulu. Oke, ada tante aku, dia bisa ngalihin yang lain. Aku bilang ke tante aku, tante jangan cerita dulu ya kalau aku di prudential, aku pengen market survei dulu. Udah tuh, tante aku orang Bekasi kan, udah cerita lah, iya kita orang Pontianak dulunya. Nah ini nih anak nih hebat nih di Prudential nih, dapat duit tuh 35 juta 2 minggu, hebat. Makasih ya. Habis itu ya ilah gagal ini. Terus itu aku bilang gini sama ibu, si orang-orang sekeliling aku bilang, oh ya saya Prudential juga, saya juga punya. Teman-teman kalau di kondisi itu mau apa rasanya? Mau pulang ya. Nah abis itu aku bilang gini sama si ibu itu, Bu, kayaknya ini terlalu ramai deh Bu, saya perlu waktu yang agak privacy Bu, bisa nggak Bu? Nanti kalau nggak malam ini deh, kalau nggak besok, ya besok aja. Si ibu itu, udah besok akan ketemu di tempat yang sama, mulai 72 per I. Teman-teman di sini belajar 72 per I dah kan? Belum? Diajarin nih, coba nggak waktunya? Oke. 72 per I. Aku akan jelasin cara singkatnya aku ya, teman-teman. Ini nggak komodif, tapi teman-teman kembali lagi boleh nanya. Tapi ini 72 per I-nya aku tulisannya Iya aku mau menghitungkan karena dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu nyuruh kita orang-orang prudential untuk share ke orang-orang semua bagaimana merencanakan keuangan dengan bijak. Merencanakan keuangan dengan bijak. Merencanakan keuangan. Teman-teman kalau lihat videonya OJK, teman-teman coba search nanti di YouTube. Video OJK ada di YouTube ya. Itu aku selalu gunain itu juga di YouTube. Buka di YouTube. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan. Nah, sebenarnya sih ada sih di flash di sampul, cuman kayak belum di copy. Perlu diputerin nggak videonya? Hah? Boleh. Oke, aku kasih tahu dulu ya bagaimana videonya. Sebentar. Ada apa? Ini. Yang videonya. Speaker faster.
Belum masuk. Belum masuk. Wis, anu belum masuk. Boleh, coba diklik. Wis belum masuk. Sambil lampu nyala nggak apa-apa ya? Oke. Janjian tadi ketemu. Ini nih, teman-teman bisa nyari di Mengelola keuangan dengan cerdas. Ini Pak Rudi. Oh, ada. Semasa muda, Pak Rudi bekerja keras dan memiliki penghasilan yang memuaskan, sehingga kehidupan Pak Rudi cukup aman, dapat tinggal di rumah yang mewah, menyekolahkan anak-anaknya hingga sarjana, bahkan bisa berwisata ke luar negeri bersama keluarga. Namun ketika memasuki masa pensiun, kehidupan Pak Rudi pun berubah. Semua kekayaannya ia miliki berangsur-angsur lenyap. Rumahnya pun dijual untuk membayar biaya hidup sehari-hari. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa dia tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya di masa tua? Apa yang salah? Hal itu semua bisa terjadi pada kita jika kita tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Kita harus bisa menjalani gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan kita dan menabung untuk masa depan. Kita juga harus pintar mengontrol diri dalam membelanjakan uang tersebut sehingga kita tidak konsumtif dan terjebak pada cicilan hutang yang berlebihan. Dan kita pun dapat menikmati masa depan dengan bahagia dan sejahtera. Selalu ingat formula 40-60 dan lakukan langkah-langkah berikut. Tinggalkan kebiasaan buruk menabung dari sisa. Mulai sisihkan di awal terlebih dahulu dana masa depan sebesar 10% hingga 20%. Cadangkan untuk melindungi diri dari berbagai musibah dengan proteksi asuransi sampai dengan 10%. Pastikan dana pendidikan atau uang sekolah telah dipersiapkan hingga 15%. Bayar terlebih dahulu segala cicilan pinjaman atau hutang kepada pihak lain agar kita tidak terkena denda besar dan harta benda disita. Membayar segala kebutuhan rumah tangga maksimal sebesar 60%. Selebihnya silakan digunakan untuk rekreasi dan hiburan bersama keluarga. Formula sederhananya adalah penghasilan kita setelah dikurang investasi dan kebutuhan masa depan, sisanya itulah yang bisa kita gunakan konsumsi. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Nah, ini aku gunain ini karena udah di-share di YouTube, berarti boleh dong kita gunain. Nggak apa-apa kan yang judulnya, yang kalau judulnya mengedukasi masyarakat luas, mengajak kebaikan, kita nggak boleh. Awalnya aku gunain pakai itu. Nah, nggak kelihatan ke belakang ya. Jadi tadi ini aku ringkas ya. Formulanya adalah, Bu, aku ketemu sama dia kan besokannya. Bu, jadi OJK itu nyuruh kita seperti ini, pakai video bla bla bla. Aku rinciin kan seperti ini, persis nggak ada yang berubah. Formulanya 60-40. Saya pengen hitungin ibu, Bu. Kalau dari OJK bilang, katanya kita itu maksimal pengeluaran itu ternyata hanya 60% aja loh, Bu, dari uang yang kita dapetin tiap bulan. Nah, kenyataannya masyarakat Indonesia salah ya. Masyarakat Indonesia semakin tinggi pengeluaran, semakin tinggi pendapatan, semakin besar pengeluaran. Malah rata-rata besar pasak daripada iya. Akhirnya kenapa FOMO makin banyak di Indonesia? Karena orang Indonesia itu masuk identik konsumtifnya tertinggi ketiga setelah India. India keempat, sorry. Indonesia ketiga di dunia untuk sisi konsumtif. Nah, di sini Bu, aku pengen bantu Ibu gimana caranya ngatur keuangan ya. Kalau Ibu nih kira-kira pengeluaran Ibu sebulan berapa? Dia cerita dong. Iya Mbak, kemarin itu kita dipilih oleh independen. Independen itu jadi masyarakat. Karena kita awalnya orang sawit, kelapa sawit. Lalu kita baru banget nih 2 bulan dilantik. Nah, sebelumnya pengeluaran kita emang 50 juta Mbak tiap bulan. Dan 50 juta tiap bulannya itu rata-rata buat orang butuh sakit ini dikasih, butuh sakit ini dikasih, gitu. Nah, terus Bu, dari
penghasilannya ibu tiap bulan, oke, butuh kebutuhan rumah tangganya ibu berapa? Gede sih mbak, kata dia. Rumah tangga aku kalau orang-orang daerah pada nginep di rumahku semua kita tanggung. Tiap bulannya, aduh kurang kali mbak. 60 juta, 50 juta itu mungkin buat bagi-bagi ke orang. 60 juta cuma buat rumah tangga doang. Hah? Wah berarti ibu kan katanya udah punya credential ya? Udah. Tapi yang kesehatannya. Oke bu, sekarang saya pengen kasih tahu ibu bagaimana caranya rencanain keuangan dengan bijak. Ibu udah punya asuransi 10% ya. Ini kan tadi katanya OJK untuk asuransi kita harus sisihkan 10%. Pengeluarannya ibu berapa? 100 juta. Asuransinya ibu udah 10% belum bu? Pengeluarannya ibu itu kan 100 juta nih per bulan. Nah, ibu untuk biaya dapurnya ibu berapa? Iya mbak, 60 jutaan, 60 sampai 70 juta. 60 juta sampai 70 juta. Berarti dari 100 juta, sisanya berapa nih teman-teman? 30 ya? Oke. Berarti yang kita hitung adalah kemampuan menabungnya ibu dari 30 juta ini. Kalau versinya OJK ya. 10% asuransi, 10% dari 30 juta berapa bu? 3 juta. Ibu punya polis berapa? 3 mbak. Anaknya ibu? Iya sejuta. 3. Oke pas ya bu? Benar. 3 juta. Oke. Nah lalu bu, untuk kira-kira untuk ibu sendiri nih masa depannya ibu udah nabung belum untuk di luar dari asuransi ya? Terus dia bilang, untuk masa depan ya tabungan biasa sih mbak, tapi habis aja tuh di BCA kata dia. Nggak ada sih. Nah bu, tadi kan ibu lihat sendiri videonya kan, ternyata kita harus sisihin buat masa depan bu 10%. Supaya apa sih bu 10% ini? Supaya kalau ibu udah nggak punya nih 100 juta ini udah nggak ibu dapetin lagi, ya kan? Ibu udah ada cadangan 10% ini bisa diambil. Dan ibu nggak akan ngurangin yang namanya rumah tangga. Rumah tangga itu tetap di jalan 60 juta. Oke, 10% ibu berapa? 10 juta. 10% dari 30 juta? 3 juta ya. Nah, oke, 3 juta. Bu, untuk pendidikan anak. Anaknya dia 3. 15% dari 30 juta berapa? 1,5 juta. 1,5 juta kali 3? 4,5. Iya ya, 4,5 ya. 4,5 juta. Nah, bu, 4 pendidikan 4,5 juta. Oke, asuransi 3 juta. 4,5 tambah 3, 7 juta. Masa depan 3 juta, berarti 10 ya? 10 juta. Nah, bu, apakah ibu udah saving buat diri ibu sendiri sebesar 10 juta? Ibu dan anak ibu. Terus dia belum sih nggak kebanyakan buat orang. Habis orang sakit datang minta duit untuk kita. Aku juga akhirnya nggak kepikiran untuk diri aku sendiri. Oke, bu, aku mau nanya, apakah kalau misalnya ibu yang gantian sakit, mereka yang ibu kasih duit, apakah akan ngasih hal yang sama? Enggak sih mbak, itulah sebenarnya. Apalagi masa jabatan kita cuma 5 tahun, kita nggak tahu nanti kita disumpah sama orang lagi kalau kita nggak jadi. Atau kan kemarin kita bantu orang kan di kelapa sawit, itu banyak banget tuh yang akhirnya pas kita nyalon mereka pada ngeluarin diri dari kelapa sawit. Pokoknya deh kita macam-macam deh curhat. Nah, oke, bu, 10 juta sebenarnya harus disiapkan ya bu untuk 1 orang, ibu dan anak-anak. 10 juta toh? Ini harusnya ibu udah benar-benar saving loh. Juta itu wajib bu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Mau nggak mau, suka nggak suka bu. Kenapa? Mulai deh Pak Ali pakai 10 juta. Oke? Pak Ali nggak usah dibahas ya di sini ya. Ya. Pak Ali 10 juta belum sama 10 juta, belum juga 10 juta. Mulai. Nah, dia langsung nah bu, cari nafas siapa bu? Bapak sih mbak. Oke, bapak kira-kira itu pengeluaran ibu doang apa bapak juga? Iya sih mbak, kita. Saya pengeluaran saya, kan saya ada penghasilan lain. Bapak yang pengeluaran bapak. Oke bu, bapak usia bapak berapa sekarang? 52 mbak. Oke, usia bapak 52. Ibu kan tahu yang namanya kalau kita ibu udah siapin belum yang namanya apa ya, proteksi income. Mungkin udah dibahas ya, tapi
oh ini aku jelasinnya versi aku. Kalau ada yang salah, mohon direvisi lagi, kembali lagi ke masing-masing ya. Ini aku hanya ngajarin pengalaman. Nah, ini pengalaman. Bu, ibu tahu kan? Ada yang namanya rumus, tapi tadi mungkin udah dijelasin. Kalau bapak sebagai pencari nafkah, berarti kalau misalkan bapak udah sakit, ya kan? Otomatis kan 100 juta per bulannya ibu kan nggak ada kan bu? Otomatis kalau usahanya ibu jalan nih, usaha kan pasti akan ada naik turun kan bu? Kalau misalkan usahanya nggak jalan bu, 100 juta per bulan dari mana? Terus kalau bapak sakit kritis, kita nggak tahu ya bu, kanker, stroke, jantung. Harusnya punya menyiapkan namanya 5 kali dari pendapatan bulanan untuk beli yang namanya nah 5 kali dari 100 juta berarti harusnya bapak udah punya 500 juta UP ya. Nah ini pasti teman-teman udah pada tahu lah cara untuk nentuin UP. Kita jual ke orang berapa sih UP yang pas untuk dia, dihitungnya dari mana? Oke, 500 juta ya bu. Nah coba ya bu, saya coba bikin dulu ya dengan 500 juta ini berarti harus dapat berapa nih? 500 juta UP. UP sisi payer. Akhirnya nemulah angka 10 juta. Karena udah 50 juta. Oke. Nah, habis itu karena dia udah 52 dan waktu itu dia udah pernah klaim dana prudensial, otomatis kan biaya asuransi kan mahal kan, nambah kan. 10 juta tambah 10 juta 20 juta. Pakai Pak Ali lagi, pakai Pak Ali lagi. Semua penyelesaian aku pakai Pak Ali. Akhirnya closing 20 juta per bulan dari kenalan di pesawat. Ya teman-teman, bisa teman-teman. Akhirnya teman-teman, ibu-ibu yang aku kenalan di pesawat itu akhirnya jadi SUM aku teman-teman. Nah itu ibu-ibu itu yang lagi di kali itu yang aku kenal di pesawat. Akhirnya jadi SUM aku. Yang di kapal tuh dia pakai topi itu, yang duduk di belakang, itu suaminya. Nah, akhirnya jadi SUM aku. Udah masuk di sini nih, aku mau ceritain sama teman-teman gimana caranya ngerekrut dia, boleh? Boleh. Nah,